buka matamu lebar-lebar. Istri lo, nggak ada waktu buat lo. Lepasin istriku. Huang Yong. Belum pernah lihat istri lo segini kan? Wang Xiao, jahat banget sih. Ini kan rumah sakit. Jangan-jangan ibunya bangun. Cepetan tanda tangan surat cerai, kalau nggak, ibumu nggak bakal bangun lagi. Dasar jahat. Urusin aku, jangan ganggu ibuku. Nggak nyangka, anak ini ternyata anak yang berbakti. Iya, demi ngobatin cewek ini. Tabungan keluarga habis, mau jual rumah lagi. Keluarga kami baik banget sama lo. Kenapa lo hianatin aku? Baik apaan? Nggak punya duit, nggak punya kemampuan. Ngapain aku ikut lo? Aku suka. Cowok kayak Wang Xiao, kaya dan mampu. Dasar jahat. Seweku berani loinya? Hajar. Hajar. Anak berbakti, kalau nggak mau tanda tangan, nyawa ibumu nggak bakal selamat. Aku tanda tangan, jangan ganggu ibuku. Boka, berani-beraninya rebut sawak Bang Xiao. Lo cari mati. Cepetan tanda tangan. Jangan buang-buang waktuku, cepat. Wang Xiao beres. Suruh Jia Zhongkok. Ok Wang Xiao Tan. Sayang, lihat istri lo, lihat baik-baik. Surat cerai sudah aku tanda tangan, jangan ganggu ibuku. Huang Yong, tunang aja. Aku bakal segera kumpulin lo sama dia. Azhar Jia. Bukankah aku sudah mati? Inikah neraka? Aku adalah leluhur keluarga Huang. Sekarang aku akan mewariskan padamu ilmu melihat tembus. Dan kitab pengobatan kuno. Roh kembali ke tubuh. Hidup kembali di dunia. Ini bukan mimpi, lukaku sembuh total. Giok ini ternyata menyimpan rahasia. Halo. Kak, cepat ke rumah sakit. Ibu sudah sekarat. Enwonu, jaga ibu dulu, aku segera sampai. Maaf ya cantik. Aku bisa melihat dalam bajunya, ini pasti ilmu melihat tembus. Lihat apa lihat? Bajingan! Aku tidak sengaja. Kakek, Anda mengidap penyakit mematikan jika tidak diobati. Hanya hidup 3 hari lagi. Kurang ajar. Beraninya kau untukku. Pergi sana! Atas kakimu akan kupatahkan! Lagi pula kalian sudah di rumah sakit. Cepat periksa. Nanti tidak sempat. Zaman sekarang, orang macam apa saja ada. Kakek, jangan hiraukan dia. Direktur Deo sudah bilang, kondisi kakek baik-baik saja. Ayo pergi. Dokter Liao, tolong selamatkan ibuku. Ini rumah sakit, bukan lembaga amal. Kalau tidak punya uang, minggir. Jangan menghalangi. Tapi kami sudah bayar biaya rawat inap. Sudah bayar lalu? Kak memengina Tuan Wang. Beri uang pun aku tidak akan obati. Ibu sudah sekarat. Pergi sana. Kalau mau mati, mati di luar. Lepaskan ibuku. Berani-beraninya kau memukulku. Tidak hanya mau memukulmu, aku juga ingin membunuhmu. Dokter gadungan yang tega membunuh orang. Ibu. Ibu, bagaimana kabarmu? Bahaya, kondisi ibu kritis, harus segera diobati. Dokter Liao, kumohon. Asal kau selamatkan ibuku, kami mau lakukan apa saja. Kau lumayan cantik, bagaimana kalau begini? Kau ikut aku ke kantor, asal kau bisa memuaskanku. Aku bisa pertimbangkan untuk menyelamatkan ibumu. Enwo, jangan memohon padanya. Penyakit ibu bisa kusembuhkan. Kakak, benarkah? Kondisinya sudah stabil. Tapi, untuk sembuh total, masih perlu terapi sejauh. Kamu bisa mengobati? Dasar kamu lucu, ternyata juga bisa pengobatan. Kak, ini menyangkut nyawa ibu, jangan gegabah. Kapan aku pernah bohong padamu? Nona, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Paling lama setengah jam lagi, ibumu akan meninggal. Kalau sekarang ikut aku ke kantor, masih bisa ditolong. Eyo. Berani-beraninya menyentuh adikku. Aku bunuh kau. Berani melawanku? Hari ini meskipun kalian sujud menjilat sepatuku, aku tetap tidak akan menolong ibumu. Cepat pergi dari sini. Wah, kalian berdua benar-benar beruntung. Ini saja tidak mati, kakak ipar. Kemu Kino Von Wang, tolong mohon pada Tuan Wang, tolong selamatkan ibu. Dia bukan kakak iparmu. Orang jahat ini tidak pantas. Kakak ipar, kalian. Huang Yong, adikmu ini lumayan menarik. Begini saja, biarkan adikmu ikut aku. Aku akan membebaskan keluargamu. Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu dan kakak ipar. Dia bukan kakak iparmu, mereka memaksaku menandatangani surat cerai. Dan mencabut selang oksigen ibu.
Seluruh rumah sakit ini milik keluarganya. Siapa yang ku mau mati, pasti mati. Diam saja ngapain? Keluarga miskin ini berbuat onar di rumah sakit. Cepat panggil satpam. Ja, Kakek, kenapa? dada sezak, sulit bernapas. Anda menderita penyakit parah, kalau tidak diobati, hanya bisa bertahan 3 hari lagi. Benar kata anak tadi, cepat. Cari anak itu. Baik, dia mungkin masih di rumah sakit. Aku segera hubungi Dekan Deo. Huang Yong. Melihat istrimu. Begitu pengertian. Aku kasih kamu kesempatan terakhir 3 kali. Antar adikmu pergi denganku. Atau seluruh keluargamu akan mati. Jangan bermimpi, Wang King, ku beritahu kamu. Masalahku dengan kamu belum selesai. Kamu cuma orang desa, berani melawan yang Master Wang? Orang yang hanya bisa menggonggong. Yang Master Wang cukup gerakan jari. Bisa menghancurkanmu. Ngapain banyak bicara, hajar dia. Parenti. Direktur, kenapa Anda datang? Kalau tidak datang, nama rumah sakit akan kau rusak. Cepat. Bersujud dan minta maaf pada keluarga Huang. Apa Anda tidak salah? Huang Yong ini hanya orang biasa tanpa kekuasaan. Diam kau. Berani tidak hormat pada Tuan Huang. Sama saja tidak hormat pada Nona Ye. Direktur DOU, Nona Ye yang Anda maksud jangan-jangan CEO grup Ye, Ye? Jia. Ya, Nona Ye itu. Yang Master Wang, rumah sakit ini memang investasi keluarga Wang. Tapi, kau telah menyinggung Nona Ye. Kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Tidak mungkin. Aku menikah dengannya selama 3 tahun. Dia hanya karyawan biasa. Master Hill Kino orang level Nona Wai. Tak kusangka kau bisa berhubungan dengan keluarga Ye. Kau beruntung. Aku biarkan kau hidup beberapa hari lagi. Pergi. Keluarga Ye? Jangan-jangan orang tua tadi. Yang sakit parah itu? Tuan Huang, maafkan saya. Saya buta, tidak mengenali orang penting. Saya segera minta maaf pada Anda. Tolong jangan disimpan di hati. Dr. Liao, kau menyalahgunakan wewenang, tidak bermoral. Kau dive cat. Bawa dia keluar. Tuan Huang, maaf telah membuatmu menderita. Ayo cepat. Ikut saya ke rumah Ye. Menyelamatkan ibuku lebih penting. Direktur DO. Bisakah pinjam jarum perak? Bisa saja. Tapi, Tuan Huang, penyakit ibumu harus dioperasi. Tidak apa. Pinjamkan saja jarum peraknya. Konsekuensi lainnya, aku akan menanggungnya sendiri. Baiklah. Sudah, Dekan DOU, tolong bantu. Urus proses keluar untuk ibuku. Luar biasa. Denyut nadi kembali normal, luar biasa, benar-benar luar biasa. Tuan Huang, keahlianmu dalam pengobatan sangat hebat. Aku sangat kagum. Nona Ye, benar-benar tidak salah pilih. Beruntung ada Nona Ye. Enwo, kamu rawat ibu dulu. Aku pergi ke rumah Ye bersama Dekan DO. Tuan Wang, kamu begitu saja melepaskan orang itu? Ah, kalau aku mau menghancurkannya, semudah membunuh semut. Sangat mudah. Tapi sekarang ada hal yang lebih penting. Apa itu? Hai, Kak Cheng. Aku punya kabar. Benar-benar bisa dipercaya. Kakek, tahan sebentar lagi, mereka sudah dalam perjalanan. Menurut Dekan Deo, dia memang ahli pengobatan kelas 1. Pasti bisa menyelamatkanmu. Pak Ye, ku dengar Anda sedang sakit. Aku sengaja mengundang Dokter Jiang untuk memeriksa Anda. Xiao Zheng, kamu baik hati. Keahlian Dokter Jiang tak tertandingi, terkenal di seluruh negeri. Bagus, kakek pasti selamat. Cepat, minta Dokter Jiang memeriksa kakekku. Tunggu. Yi, boleh saja Dokter Jiang bertindak. Tapi aku punya syarat. Baik, apa saja akan kukabulkan. Syaratku sederhana. Kamu menikah denganku. Selamatkan kakekku dulu, urusan pernikahan keluarga kita bisa dibicarakan nanti. Baik. Jika kamu merasa keberatan, aku dan Dokter Jiang tidak akan mengganggu lagi. Berhenti. Kamu mengancamku? Nona Ye, seluruh kota Bintahu. Perasaan Tuan Zheng padamu, mengapa harus menolak? Benar, Nona Ye. Baik penampilan maupun latar belakang keluarga, di seluruh Binhai. Hanya Tuan Zheng yang pantas untukmu. Selain syarat ini, yang lain bisa dibicarakan. Ye, menurutmu, dengan kekuatan keluarga Zheng saya, apa lagi yang kurang? Jadi kamu memanfaatkan situasi? Penyakit kakek Ye, hanya tabib Jiang yang bisa mengobati. Kamu pikir baik-baik. Kamu. Siapa bilang hanya dia yang bisa mengobati kakek Ye? Kamu ini, berani benar datang ke sini.
Sebaiknya kamu sopan. Tuan Huang adalah tamu yang saya undang untuk mengobati kakek. Nona Ye. Dia ini cuma orang biasa, kamu jangan sampai tertipu olehnya. Dia sama sekali tidak bisa mengobati. Ibunya sekarang masih di rumah sakit, sampai-sampai. Biaya operasi pun tidak mampu bayar. Meski sedikit tahu pengobatan, dia masih muda. Seberapa pintarnya? Iya, kamu yakin mau menjadikan nyawa kakekmu sebagai lelucon? Huang Yong, aku tanya, penyakit kakekku. Berapa persen keberhasilanmu? Cuma 10% berani juga datang? Bukan 10%, tapi 100%. Selama kakek masih bernafas, aku jamin bisa sembuhkan. Anak kurang ajar, berani bicara besar di depan tabib sepertiku. Tabib Jiang, pengalaman Huang Yong memang tidak sebanyakmu, tapi kemampuannya sangat hebat. Aku bisa buktikan, kamu saja tidak bisa mendeteksi. Penyakit kakek Ye, bisa buktikan apa? Diam semua. Kakek, bagaimana pendapatmu? Tabib Jiang adalah tokoh besar di dunia medis. Biarkan dia memeriksa dulu. Terima kasih Tabib Jiang, tolong obati kakekku. Kalau begitu kita sepakat. Jika Tabib Jiang berhasil menyembuhkan kakekmu, kamu harus menikah denganku. Maaf Tuan Huang, sudah repot-repot datang. Tidak apa-apa. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Nona Ye menyuruhmu pergi. Kalau benar-benar mampu, sembuhkan dulu ibumu. Bocah, berani menipu calon istriku. Kamu memang berani, Tuan Muda Sheng. Kemampuan Tuan Huang memang luar biasa. Aku melihatnya sendiri. Pengkhianat. Ayo, buang dua orang ini keluar. Diam semua. Berhenti. Jika jarummu menusuk, Tuan Ye pasti akan berdarah dan tidak akan bertahan lebih dari 1 jam. Tidak tahu apa-apa, berani-beraninya meragukan aku. Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah baik. Aku merasa sangat baik. Tidak apa-apa. Memang tidak salah, Tabib Jiang. Terima kasih atas pertolonganmu, berkat Tabib Jiang. Kalau tidak, Nona Ye pasti sudah tertipu oleh anak ini. Menipu uang tidak masalah, tapi jika si sampah ini benar-benar membuat tuannya celaka, itu pasti masalah besar. Anak kecil, cepat pergi. Cari mati? Lebih baik kamu pergi. Kamu hanya orang kecil, tidak bisa melawan 3 keluarga ini. 5, 5 apa? Kamu seperti orang bodoh. 4, Apa maksud hitung mundur ini? 3. Tuan Huang, apa maksudmu ini? Tuan Ye sudah sembuh, pergi. Kamu hanya tabib palsu. Berani menyebut diri tabib hebat. Dari mana kemampuannya? Berani mendekat lagi? Pergi. Kakak. Ternyata Huang Yong benar. Tabib Jiang, apa yang terjadi? Cepat minggir. Mohon Tabib Huang, sembuhkan kakekku. Tenang. Selama aku di sini, kakekmu akan selamat. Tusuk jarum 13 Gerbang Waka. Kamu. Bagaimana kamu bisa menguasai teknik tusuk jarum yang sudah lama hilang ini? Tabib palsu sepertimu berani menyebut diri tabib hebat. Aku bisa teknik ini, apa anehnya? Apa tusuk jarum 13? Aku tidak percaya kamu bisa menyembuhkannya. Kakak. Tenang. Nyawa Tuan Ye sudah diselamatkan. Masih berani membual? Tabib Jiang, periksa lagi. Huang Yong, benar? Aku ingat kamu. Kamu tunggu saja. Tidak baik, keluarganya sangat berkuasa. Sheng Zhong Yuan dengan kesumat. Huang Yong mungkin dalam bahaya. Aku berjanji pada Huang Yong. Asalkan dia bisa menyelamatkan kakekku, aku akan menikah dengannya. Kamu bilang apa? Aku bilang, mulai hari ini, Huang Yong adalah milik Ye Yi. Tunangan. Siapa yang berani menyentuhnya, berarti melawan keluarga Ye. Wanitaku berani kau sentuh? Dalam 3 hari, aku akan membunuhmu. Kita pergi. Poka. Kamu selesai. Penyakit kakekku benar-benar sembuh? Tenang. Pak Ye, untuk sementara tidak ada bahaya maut. Sementara, Beri aku 2 minggu. Aku jamin bisa menyembuhkan Pak Ye sepenuhnya. kartu ini berisi 10 juta. Terima kasih Tuan Huang Yong. Hari ini berani bertindak menyelamatkan kakekku. Jika kamu bisa menyembuhkan kakekku, aku akan berterima kasih banyak. Tidak perlu. Kamu sudah banyak membantuku, jika bukan karena kamu. Ibuku mungkin. 10 juta bukan apa-apa bagiku. Apalagi kamu masih butuh uang. Terima kasih Nona Ye.
Ibu, kakak menyuruh kita menunggunya di rumah sakit. Penyakit sudah sembuh. Masih di rumah sakit, buang-buang uang untuk apa? Lebih nyaman di rumah. Kalian berdua kenapa di sini? Huang Yong itu ternyata memberi kalian kunci, sepertinya pilihan putriku. Bercerai dengannya, itu benar, ibu mertua. Kamu bilang apa bercerai? Huang Yong yang imut itu. Dikhianati kakakku, masih punya muka apa? Jangan banyak bicara, segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku, ibu mertua. Bisakah menunggu anakku dan Peng Shu kembali? Kita keluarga, bicarakan dengan jelas. Siapa bilang kita satu keluarga? Orang kampung. Berdasar apa kau mengaku saudara? Rumah ini dibeli orang tuaku dengan tabungan seumur hidup. Meski kakakku cerai, kalian yang harus pergi. Kau ini siapa? Berani bicara di sini? Kalian orang desa, seharusnya kembali ke desa memikul kotoran. Mimpi mau menetap di kota. Kau? Kenapa kalian memukul? Aku akan telepon anakku. Kalau mau tanya, pergi tanya di luar. Hah? Jangan kotori lantai rumahku. Orang tua tak berguna. Ini uang ganti handphonemu. Ambil dan pergi. Jangan keterlaluan. Kalian ini masih pantas disebut manusia? Lebih mirip anjing terlantar. Hello, Halo, Nuo. Hasil pemeriksaan ibu sudah keluar belum? Kak, ibu baik-baik saja. Kami sekarang di rumahmu. Huang Yong, aku kasih waktu 1 menit, suruh mereka pergi. Atau jangan salahkan aku kalau berlaku kasar. Peng Ning, jangan keterlaluan. Kader Law Yuan? Apa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aduh, Aku akan membuatmu mati mengenaskan. Kak, cepat pulang. Nuo, Ibu, bawa ibu pergi dulu. Aku akan sampai dalam 5 menit. Ada masalah di rumah. Mantan istriku berani menyentuh ibuku. Aku akan membuat mereka mati mengenaskan. lihat baik-baik. Hitam di atas putih, tertulis jelas. Anakmu, Huang Yong, keluar tanpa membawa apa-apa. benar. Kakakku sudah memberikan rumah ini padaku. Sebagai rumah pernikahan. Tidak mungkin. Kakakku pasti dipaksa. Rumah ini dibeli orang tuaku dengan tabungan seumur hidup. Tidak akan kami berikan begitu saja pada kalian. Orang miskin seperti kalian pantas tinggal di rumah bagus ini? Ngapain banyak bicara dengan mereka? Aku akan telepon satpam untuk mengusir mereka. Ibu. Ibu, kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Huang Yong. Dasar anak kecil, berani-beraninya kamu kembali. Berani menyentuh ibuku. Nok. Sudahlah, kita tidak bisa melawan mereka. Ibu, tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Aku tidak hanya akan memukul ibumu. Hari ini kamu juga akan kuhajar. Siapa yang berani menyentuhnya? Wah, Huang Yong. Tak kusangka kau kenal gadis secantik ini. Jaga mulutmu. Aduh. Gadis ini ternyata galak juga. Kamu siapa? Kamu tahu aku siapa? Berani memukulku? Aku tidak peduli kamu siapa. Hajar sampai mati. Aku salah, jangan pukul lagi. Ibu cepat telepon kakakku. Telepon, ibu. Kalian berani memukul anakku? Tunggu saja. Perempuan jahat. Berani mengganggu keluarga Tuan Huang. Inilah akibatnya. Aku akan melaporkan kalian karena masuk paksa dan berbuat jahat. Nona ya, jangan pukul lagi, nanti ada yang tewas. Berhenti. Demi keluarga Tuan Huang. Hari ini kami akan memaafkan kalian. Tapi ada waktu berikutnya. Tidak akan semudah ini. Cepat pergi. Ibu, orang bijak tidak melawan saat situasi sulit. Ayo pergi. Kalian tunggu saja, anak perempuanku tidak akan membiarkan kalian. Tunggu saja. Huang Yong, demi keamanan. Sebaiknya tante mereka menginap di hotel dulu. Nok, kenapa kamu bercerai dengan Peng Shu? Ibu. Kamu dan Enwo menginap di hotel dulu. Hal lainnya. Aku akan jelaskan setelah urusanku selesai. Jaga keamanan mereka. Ya, Huang Yong, ayo pergi. Jangan biarkan Tuan Qian menunggu lama. Itu adalah Tuan Qian. Bahan langka yang kamu sebut, bunga salju Tianshan. Di seluruh kota Binhai, hanya dia yang memiliki 1 batang. Bos, bahan baku ini saya mau. Bos, bahan baku ini saya mau. Tunggu dulu. Oh, Nona Ye, kamu sudah sampai. Ini siapa? Orang yang saya sebutkan di telepon, Tabib Huang. Oh, Tabib Huang juga paham batu giok? Sedikit-sedikit. Tuan Qian adalah ahli batu giok, jangan sok tahu. Saya benar-benar bisa menilai batu giok.
Meskipun kamu bisa, bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Qian? Hei, kamu tadi menghentikan saya, ada apa? Bahanmu ini tidak murah. Tapi sayang, tidak akan keluar barang bagus. Haha, kamu bilang mata saya tidak tajam? Tidak berani, tidak berani. Ahli sehebat apapun bisa salah perhitungan. Saya tidak bermaksud menyinggung, hanya ingin mengingatkan. Tuan Qian siapa? Perlu kamu ingatkan? Nona Ye. Bukankah kamu ingin membeli bunga salju Gunung Tian Shan saya? Untuk menyelamatkan nyawa kakekmu? Bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana caranya, Tuan Qian? Bunga salju Gunung Tian Shan liar adalah obat langka yang sangat mahal. Awalnya saya tidak ingin melepasnya, tapi karena Nona Ye yang meminta, saya sulit menolak. Begini saja, kita serahkan pada takdir. Bagaimana? Kita bertaruh pada batu ini. Apakah bisa keluar barang bagus? Bertaruhlah dengannya. Kamu gila? Ini mempertaruhkan nyawa kakekku. Tuan Qian, kami bertaruh. Baik. Berani sekali. Silakan. Tunggu dulu. Saya ingin menambahkan satu syarat taruhan. Ketaken. Jika saya beruntung menang, mohon berikan bunga salju Gunung Tian Shan secara gratis. Hahaha. Wah, kamu benar-benar bisa minta tambahan. Kamu tahu tidak, bunga salju Gunung Tian Shan itu di pasar harganya berapa ya? Tentu saja. Kalau aku kalah, di kartu ini ada 10 juta. Anggap saja sebagai hadiah untukmu. Bagus, kamu lumayan menarik. Aku bertaruh denganmu. Tuan Qian. Jangan sampai tertipu oleh anak ini. Dia cuma pecundang. Jangankan 10 juta, 10.000 pun dia tidak punya. Bocah, berani menipu Tuan Qian. Kamu sudah bosan hidup ya? Xiao Qing. Kalian kenal? Hah, lebih dari sekadar kenal. Istrinya saja milikku. Ambil dulu bunga saljunya. Nona Ye. Aku lihat kamu dibohongi oleh Huang Yong ya? Kalau dia punya sedikit saja kemampuan, istrinya bisa ada di sampingku? Benar, aku menikah dengannya selama 3 tahun. Kemampuannya seberapa? Aku yang paling tahu. Pauka. Kalau kamu berani menipuku, tahu akibatnya? Di kartu ini benar ada 10 juta. Jangan banyak omong. Kalau benar ada 10 juta di kartumu, aku akan berlutut dan menyembahmu di depan umum. Kamu yang bilang. Jangan menyesal. Aku malah ingin menyesal. Kamu si miskin, bisa keluarkan 10 juta? Kalau kamu benar punya 10 juta, aku tidak akan bercerai denganmu. Memilih Tuan Wang. Nona Ye. Tidak keberatan kalau aku cek taruhannya? Passwordnya 6 digit terakhir nomor kartu, silakan cek. Pergi, periksa. Pauka. Kalau di kartu ini tidak ada 10 juta, aku mau kamu merangkak di bawah kakiku di depan semua orang. Kartunya kosong. Aku terserah kamu. Baik, sepakat. Nona Ye. Aku sarankan jangan bergaul dengan sampah. Merendahkan harga diri, kalau kamu ingin belajar bertaruh batu. Aku ajarin. Kamu tidak layak. Hah, dikasih muka malah enggak mau. Jangan-jangan kamu berani mikir, Huang Yong si pecundang ini bisa ngasih 10 juta? Kun Ye. Di kartu ini pas ada 10 juta. Apa? Beneran 10 juta. Enggak mungkin, dia kan orang miskin. Dapat duit segitu dari mana? Wang King. Masih mau ngomong apa lagi? Pauka. Minum berapa gelas sampai mabok gini? Mau gue sujud ke lo? Mimpi kali. Xiao Qing. Lo anggap geng gak aja? Kun Ye. Mereka jelas-jelas komplotan buat nipu gue. Kalah ya terima aja. Sujud. Oak. Udah cukup? Sujud. Jangan dikasih muka malah nggak mau. Gimana? Katanya mau nerima kekalahan, sekarang mau ngeles? Sujud itu lo yang ngomong sendiri. Sud Kun Ye. Bukan gue nggak mau nerima kekalahan. Tapi mereka keterlaluan banget. Sujud. Oak. Huang Yong, berani nggak taruhan lagi? Mau sujud lagi? Taruhan apa? Kita adu batu giok. Siapa yang nilai batu lebih tinggi, dia yang menang. Huang Yong, gak perlu ikut taruhan sama dia. Pas banget. Biar lihat bocah ini beneran jago atau enggak. Pauka. Katanya lo jago nebak batu giok? Gini ayah. Berani nggak lo adu sama Xiao Qing? Aduh ya, apa sih yang gak berani? Gawat, Huang Yong kebawa emosi. Oke, Kun Ye. Tolong jadi saksi kalau gue menang. Gue nggak cuma mau lo lewat bawah kaki gue di depan umum. Tapi juga mau lo sujud 3 kali, panggil gue papa 3 kali. Kalau lo kalah gimana? Kalau gue kalah,
Aku kembalikan dia padamu. Huang Yong, dasar pecundang. Bukannya dulu kamu selalu merengek minta tidur denganku? Asal kamu menang lawan Wang Shao, aku mau kasih kamu kesempatan sekali. Peng Shu. Sekarang kamu benar-benar membuatku jijik. Dasar pecundang, siapa yang kamu bilang jijik? Jangan banyak bicara, berani taruhan tidak? Berani. Tapi kalau kamu kalah, taruhannya aku ganti. Baik, taruhan apa? Kalau aku menang, kamu harus beli batu giok yang aku pilih. Dengan harga 10 kali lipat. Baik. Sepakat. Kamu tamat boka. Tuan Qian, soal taruhan tadi. Xiao King memang jeli. Soal teknik bertaruh, dia tidak kalah dariku. Kalau kali ini Huang Yong menang, maka kita berhenti bertaruh. Bunga salju Gunung Tianshan akan kuberikan dengan kedua tangan. Benarkah? Tapi, kalau Huang Yong kalah, maka urusan ini kita lupakan. Setuju. Kamu percaya begitu saja pada bocah ini? Betul. Aku tidak memakai orang yang kuragu, aku percaya pada Huang Yong. Menarik. Ternyata kabar itu benar, si miskin ini. Benar-benar tunanganmu. Bocah, ini area bahan baku kelas rendah, pikir baik-baik. Sudah kupikir, aku pilih di sini. Si imut memang imut, aku lihat uang 1000 di kartu. Bukan milikmu, kamu tidak mampu beli bahan baku kelas tinggi kan? Si imut. Bahan baku kelas rendah, bisa dapat apa yang bagus? Aku pilih dari sampah ini. Tetap bisa menekanmu. Jangan banyak omong. Tuan Qian, kita sepaham. Tidak keberatan aku pilih barang kesayanganmu kan? Tidak masalah. Bahan baku itu, aku belum membayar. Kamu tentu boleh membelinya. Baik. Kalau begitu Tuan Qian, apapun jenis batu giok yang keluar dari bahan ini, aku akan memberikannya padamu. Baik. Kalau begitu, aku tunggu hadiahnya ya. Bawa untuk dipotong. Tunggu, aku ingat rumahmu. Punya anjing kan? Bawakan kandang anjingnya, nanti aku suruh anak ini masuk ke kandang anjing dan menggonggong untukku. Baik, aku akan ambil nanti. Anak kecil, kamu pasti kalah. Sudah dipilih. Ini yang aku pilih. Batu kecil jelek begini, bisa dapat apa? Kepalamu ditendang keledai ya? Itu cuma sisa potongan yang tidak berharga, tidak sampai 100 yuan. Sudah kubilang, dia cuma pecundang, mana bisa menebak batu. Ternyata cari malu sendiri. Nona Ye. Sepertinya, bunga salju Gunung Tianshanku tidak jadi diberikan. Belum tentu siapa yang menang. Sekarang ambil kesimpulan. Masih terlalu dini. Jangan-jangan sampai sekarang. Kamu masih pikir Huang Yong bisa menang? Apa? Tidak ada hasil. Ternyata Huang Yong benar. Apa? Bagaimana mungkin tidak ada hasil? Kalian berkomplot ya? Tuan Wang, kakek Qian ada di sini. Masa aku berani curang? Lepaskan dia. Anak kecil. Batuku saja tidak ada hasil. Batumu lebih tidak mungkin. Ada hasil atau tidak? Nanti ketahuan. Huang Yong, kamu benar-benar yakin? Tenang, batu ini bisa keluar hijau, dan kualitasnya bagus. Jangan sombong, hijau mana bisa lebih hijau dari kepalamu. Sudah beli tidak bisa ganti. Ini satu-satunya yang tidak bisa kamu tukar. Bawa untuk dipotong. Sudah. Jangan buang waktu. Ron ini paling-paling seri. Kakek Qian, aku akan pilih batu kedua. Anak kecil, tunggu ya. Aku bilang. Kamu juga pilih yang kedua. Tidak perlu. Aku akan bertaruh di sini. Sekonfiden itu? Yang lain tidak berani bilang. Tapi soal batu giok, aku tidak akan kalah. Haha, kamu mau bikin aku tertawa sampai gigi copot. Kamu pikir aku tidak tahu kemampuanmu? Tuan Qian dapat batu giok kaisar hijau. Apa? Kaisar hijau? Aku lihat dulu. Benar juga kaisar hijau, kualitasnya. Harganya puluhan juta. Huang Yong, selamat ya. Tidak mungkin. Orang ini, bagaimana mungkin bisa menebak batu giok? Curang, pasti dia curang. 10 juta. Sayang, kita jangan cerai ya. Asalkan kamu berikan batu giok ini padaku, malam ini tidak. Kita langsung ke hotel sekarang. Peng Shu, kamu benar-benar membuatku jijik sekarang. Sayang, aku salah, maafkan aku kali ini. Pergi sana. Poker. Meski ku beri 10 juta, kamu tetap tidak bisa bangkit. Bukan 10 juta. Tapi 100 juta. 100 juta.
Menurut perjanjian taruhan kita, kamu harus membeli batu giok yang kubuka. Dengan harga 10 kali lipat. Jangan bermimpi. Bagaimana? Mau mengingkari janji? Ya, aku ingkari. Kalian bisa apa? Nona Ye. Lebih baik jangan ikut campur. Kalau kau marahkan aku dan Tuan Kien, kau juga akan kena getahnya. Dasar brengsek. Dia adalah CEO grup Y. Aset keluarga Wang MU yang sedikit itu. Tidak ada apa-apanya di hadapan Y. Siapa aku tidak penting, yang penting. Penuhi janji taruhanmu. Kalah harus terima. Segera penuhi janjimu, Tuan Kien. Beri si sampah ini 100 juta. Aku tidak terima, dasar bajingan. Tapi Huang Yong adalah tunangan Nona Ye. Aku tidak akan biarkan kau menghinanya. Huang Yong adalah suamiku. Suami, maafkan aku kali ini. Aku janji tidak akan berani lagi. Maafkan aku ya suami. Wang King. Ambil uang. Kalau kalah, terima saja. Jangan bilang Huang Yong itu tunangan Nona Ye. Meskipun dia tidak punya latar belakang apapun, aku tidak akan membiarkanmu merusak aturanku, Tuan Kien. Aku bersedia membayar uang ini. Tapi aku tidak akan memberikannya kepada sampah ini. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberi Tuan dan keluarga Ye masing-masing 50 juta sebagai permintaan maaf. Bagaimana? Kau anggap aku apa? Hei, kau segera transfer uangnya ke Huang Yong. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Wang MU. Tuan Kian kejam dan tegas, kata-katanya pasti ditepati. Kekuatan keluarga Ye juga jauh di atas keluarga Wang. Sekarang terpaksa uangnya harus diberikan dulu ke Huang Yong. Nanti cari kesempatan untuk merebutnya kembali. Pergi. Boka. Kau beruntung. Kau tunggu saja. Baiklah. Siap kapan saja. Penkan. Suami, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Kita sudah bercerai. Suami, Xiaoqing, jaga baik-baik orangmu. Jangan ganggu suasana tamu istimewaku. Mamelukin. Penkan. Tuan Muda Wang. Tuan Kien, 100 juta sudah ditransfer ke kartu Tuan Huang. Xiaoqing, kalian bisa pergi. Tuan Qian, kami pamit. Ayo pergi. Hahaha. Dokter Huang, pandanganmu tajam. Aku salut. Mohon Tuan Kian. Menepati janji. Kian Sihai, kata-kataku adalah hukum. Nanti akan kukirim orang. Bawakan bunga salju Gunung Tian ke keluarga Ye. Tuan Kian, saya bersedia membeli bunga salju Gunung Tian dengan harga pasar. Diberikan gratis, tidak perlu bayar. Ah, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya. Minta tolong Dokter Huang bantu saya. Silakan katakan. 3 hari lagi, akan ada acara penilaian harta karun. Mohon Tuan Huang datang membantu saya menilainya. Pantas dia begitu mudah setuju, ternyata ingin saya bantu menilai harta karun. Baiklah, siapa tahu nanti bisa dapat barang bagus di acara penilaian harta karun. Terima kasih Tuan Kian. Acara penilaian harta karun. Saya pasti dapat waktu. Baik. Undangannya nanti akan saya kirim ke keluarga Ye. Kalau begitu Tuan Kian, saya tidak mengganggu dulu. Tuan Kian, kami pamit dulu. Lain waktu akan kami kunjungi lagi. Baik. Menyelamatkan tua Ye lebih penting. Silakan. Huang Yong, bagaimana kamu bisa melakukannya? Apa? Bagaimana kamu tahu ada batu giok di dalam batu itu? Oh ini, saya, sejak lahir sudah peka terhadap batu giok. Agak sensitif, ya. Bakat. Benarkah? Tentu saja. Untung sudah menyiapkan alasan, kalau tidak sulit menipunya. Nona Ye, ngomong-ngomong, ada yang perlu diperhatikan saat acara penilaian harta karun? Nanti harus rendah hati, jangan seperti tadi yang terlalu sombong. Mudah membuat orang tersinggung. Saya tadi sombong? Kalau tahu Tuan Kian, begitu bisa diandalkan. Harusnya pilih batu yang lebih mahal. Buat Wang King rugi lebih besar. Dengan kekayaan keluarga Wang, 1 miliar. Sama saja dengan menguliti Wang King. Dia tidak bisa menjelaskan pada keluarganya. Bagus, kalau berani mengganggu saya lagi. Saya pasti buat dia lebih sengsara. Anak durhaka, kalah judi 1 miliar masih berani pulang. Ayah, beri saya beberapa hari lagi, pasti saya kembalikan dengan untung. Yuangnya, dasar anak nakal, masih mau judi? Ayah, acara penilaian harta karun 3 hari lagi, saya punya informasi dalam. Paling tidak dapat untung 1 miliar. Informasi dalam. Bisa dipercaya? Pasti bisa. Legit pula ayah. Kemampuan menilai barang antikku, kamu belum tahu ya? Baik. Kalau begitu aku percaya kamu sekali lagi. Aku kasih waktu 3 hari, kembalikan uangku. Kalau tidak, kamu juga tidak perlu pulang lagi. Tenang saja, ayah. Kakek Ye sudah jauh lebih baik kan? Bunga salju Tianshan memang manjur. Wajah kakek jelas sudah membaik.
Lanjutkan minum selama 3 hari lagi, pasti sembuh total. Iya. Ini dokter yang kamu datangkan untuk kakek? Dokter apaan sih? Ini cuma anak muda belum keringat dingin aja. Paman, Huang Yong adalah penyelamat nyawa kakek. Penyelamat apa? Penyakit kakek. Jelas berkat Wan Seng yang mengundang tabib Jiang untuk akupuntur. Baru sembuh. Masa karena dia? Betul. Tabib Jiang itu siapa? Kalau dia saja tidak bisa, apalagi anak kecil seperti dia, bisa apa? Kurasa kamu sudah dibohonginya. Paman, Bibi, kalian sebenarnya mau apa? Katanya anak muda ini dekat denganmu. Benar tidak? Memang kenapa kalau iya? Berani sekali kamu mengaku. Menurut kalian berdua bersekongkol menepuk kakek. Apa yang kamu omongkan? Iya, kamu berani merebut kendali perusahaan? Berani bersekongkol menipu kakek? Kalian mengada-ada? Yang mengada-ada itu kamu, Tabib Jiang. Sampaikan hasil diagnosa terakhir pada semua orang. Setelah saya periksa, penyakit kakek Ye disebabkan racun kronis yang dikonsumsi lama. Yi, kakek akhir-akhir ini kan bersama kamu. Membuat racun untuk kakek sendiri, kejam sekali kamu. Kalian memfitnah. Memfitnah seenaknya saja. Jiang, awalnya kukira kamu hanya tidak ahli. Ternyata moral sebagai dokter juga buruk. Orang sepertimu tidak pantas jadi dokter. Di dunia medis, sayalah otoritasnya. Kamu siapa? Berani meragukan aku? Baik. Kalau begitu kamu jelaskan, racun apa yang menyerang kakek Ye? Ini, Kenapa? Tidak bisa menjelaskan? Kalau tidak bisa, berarti ini fitnah. waktu itu saya belum selesai memeriksa, sudah kamu potong. Beri saya kesempatan sekali lagi, pasti akan memberikan jawaban. Huang Yong, Jiang Shenyi adalah tokoh besar di dunia medis. Bagaimana bisa kamu lancang? Justru kamu, saya sudah periksa. Kamu bahkan tidak punya izin praktek, berani mengobati orang? Apa? Kamu tidak punya izin praktek? Iya, kamu memintanya mengobati. Masih berani bilang bukan mau membunuh? Orang-orang. Tangkap dia dan bawa ke pemerintah. Siapa yang berani sentuh dia? Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih, kalian berdua memang satu tim. Kalian ribut apa sih? Kakek, kondisi tubuhmu tidak baik. Masuk dan istirahatlah. Di sini biar saya yang urus. Urus apa? Justru kamu yang mau membunuh kakek. Kakek, jangan asal bicara. Ayah, kamu sangat menyayanginya, tapi dia malah bersekongkol dengan orang luar untuk membunuhmu. Kenapa kamu masih membelanya? Kamu bilang Ki mau membunuh saya? Apa buktinya, Pak Ye? Saya dan Jiang Shenyi sudah menyelidiki. Penyakitmu karena keracunan lambat, benar. Saya jamin dengan etik kedokteran saya. Saya pasti tidak salah diagnosa. Kamu punya etik apa? Berani menghina Jiang Shenyi? Orang-orang. Petakin kekenya. Huang Yong adalah penyelamat nyawa saya. Jangan sembarangan. Jiang Shenyi, kamu bilang saya keracunan? Apa buktinya? Pak Ye coba pikir penyakitmu. Apakah muncul tiba-tiba? Apakah kombu? Ketemu Huang Yong? Tapi Huang Yong ini bahkan tidak punya izin praktek, tapi kebetulan bisa mengobatimu. Tidakkah ini terlalu kebetulan? Kecuali apa? Kecuali sudah direncanakan. Huang Yong, kamu masih mau bilang apa? Hari ini kalau tidak jelaskan, jangan harap keluar dari rumah Ye. Ini sudah jelas, ngomong apa lagi dengannya? Buat rumor gampang, membantahnya susah. Kamu pikir saya takut sama kalian? Sudah di ujung maut masih keras kepala. Kamu kan bilang diri sendiri tokoh besar dunia medis? Berani tidak adu ilmu pengobatan dengan saya? Kamu siapa? Berhak apa adu ilmu dengan saya? Menang lawanmu pun tidak membanggakan. Sia-sia saja reputasimu. Aku lihat kamu tidak berani. Omong kosong. Kakek, jangan mudah percaya. Kata-kata dokter Jiang saja. Lebih baik ikuti saran Huang Yong. Adu kemampuan, benar tidaknya akan langsung ketahuan. Huang Yong, mau adu bagaimana? Kita akan langsung memeriksa semua orang di sini. Siapa yang lebih cepat dan akurat, dialah yang lebih ahli. Boleh, Dokter Jiang, bukankah kamu selalu bilang Huang Yong itu penipu? Perani tidak itu such around dengannya? Baik, adu saja. Aku tidak percaya orang desa ini benar-benar bisa pengobatan. Tunggu dulu, kakek. Kalau Huang Yong ini kalah, Ye bersamanya. Berarti satu geng. Benar, Ye menggajaknya untuk mengobati kakek. Jelas ada niat jahat. Kamu mau bilang apa? Entah Yi sengaja atau tidak, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Betul. Dia tidak layak jadi direktur utama perusahaan. Kalian bersekongkol dengan Zeng Song Yuan. Hanya ingin memaksaku turun. Yang benar akan tetap benar. Kamu takut apa? Percayalah padaku. Mereka tidak berhasil. Baik, jika Huang Yong benar-benar penipu, aku akan mengundurkan diri dari jabatan direktur utama. Sangkyu? Kamu sendiri yang bilang, jangan mengingkari. Tapi jika kalian memfitnah Huang Yong, maka kalian harus sujud minta maaf pada Huang Yong dan kakek. Sujud minta maaf. Apa? Status kami seperti apa? Harus sujud minta maaf padanya? Takut apa? Meskipun anak ini bisa pengobatan. Mana mungkin lebih hebat dari Dokter Jiang? Dia hanya menakut-nakuti kita. Baik, kita adu, Huang Yong. Nyawamu akan kuambil hari ini. Aku duluan, tolong kalian periksa. Apakah tubuhku ada masalah? Tenang, kita pasti menang.
Huang Yong, sekarang giliranmu. Biarkan dia lanjutkan. Sudah diambang kematian tapi masih tidak sadar. Seorang penipu jalanan, berani berbuat ulah di depan. Tabib Jiang. Huang Yong, kalau kamu tidak memeriksa denyut nadinya, bagaimana kamu tahu kondisi fisiknya? Aku punya caraku sendiri. Aku bahkan mempertaruhkan posisi direktur utamaku. Kamu tidak boleh mengecewakanku. Kapan aku pernah membohongimu? Nona Ye, tubuhnya sehat, tidak ada penyakit atau rasa sakit, sekarang giliranmu. Tidak perlu buru-buru. Selanjutnya, Masih bermain teka-teki. Pura-pura, teruskan saja berpura-pura. Kurasa kamu ingin menunggu sampai tabib Jiang selesai mendiagnosis. Lalu menjiplak hasilnya. aku bisa mengatakan dengan pasti, semua orang di sini sakit. Kamu bilang siapa yang sakit? Aku dokter, kalau aku bilang kamu sakit, berarti kamu sakit. Berani menghinaku, aku habisi kamu. Berhenti, Huang Yong benar. Hasil diagnosanya berbeda dengan tabib Jiang. Tabib Jiang. Ikuti apa yang dikatakan Huang Yong. Kamu lanjutkan pemeriksaannya. Lanjutkan. Orang desa, sekarang giliranmu. Bukannya kamu bilang kita semua sakit? Coba tunjukkan kalau berani ngawur. Lihat bagaimana aku menghabisi kamu. Penipu, lihat bagaimana kamu terus berpura-pura. Ayo Huang Yong. Gejala yang begitu jelas, masih perlu memeriksa denyut nadi? Huang Yong, jangan terlalu percaya diri. Ini bukan hal yang bisa dianggap main-main. Pak Ye. Apakah aku terlihat seperti bercanda? Sejak kamu baru masuk tadi, sudah beberapa kali melakukan gerakan menahan perut ringan. Napasmu bau obat. Jika aku tidak salah tebak, hari ini kamu pergi ke rumah sakit untuk diagnosis radang serviks. Kemengor. Ngawur atau tidak, kamu sendiri yang paling tahu. Kamu punya tekanan darah tinggi yang sangat parah. Masih ada diabetes ringan. Benar atau tidak? Penyakitku ini, semua yang kenal aku pasti tahu. Pasti Yiyi yang memberitahumu. Lalu kenapa dia bilang kamu sehat, tidak sakit-sakitan? Hipertensi dan diabetes tidak terdeteksi sama sekali. Kamu dokter apa sih? Paman, Bibi. Kalian sebenarnya apa maksudnya? Jelas-jelas baru-baru ini pergi ke rumah sakit, masih membantu dia berbohong. Tidak ada, jangan asal bicara, kami tidak membantu siapa-siapa. Iya, cuma sakit kecil, tidak ada masalah besar. Siapa yang peduli? Masih membela diri, kalian jelas-jelas. Sudah berkomplot dengan Zheng Zongyuan. Transaksi tersembunyi, pikir aku tidak tahu? Sudah, jangan banyak bicara. Kakek, semuanya sudah jelas. Mereka jelas-jelas satu tim. Yiyi, kami semua demi kebaikanmu. Huang Yong itu siapa? Bahkan jika dia bisa minum obat, dia tidak akan cocok denganmu. Yiyi, kau menikah dengan Zheng. Baru pilihan bijak. Yi, kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Harus memikirkan keluarga juga. Keluarga yang membesarkanmu, bukan tanpa alasan. Diam semua. Hari ini tidak membahas pernikahan Yiyi. Kalau begitu kita bahas penyakitnya. Yi. Kamu mungkin terlalu lama duduk, tulang punggung kurang baik. Nanti aku pijat dan tusuk jarum. Pasti nyaman. Wanitaku berani kau sentuh, gila ya? Zheng kurang. Aku sarankan kamu periksa ke rumah sakit yang benar. Ginjal lemah itu penyakit. Harus diobati. Damn. Jangan fitnah aku sangat kuat di bagian itu. Si Jiang. Bukannya kamu mengaku dokter hebat? Bagaimana bahkan kekurangan ginjal Zheng tidak dapat disembuhkan? Dan juga, Dokter Jiang. Kamu sendiri sudah kanker hati stadium akhir. Tidak sadar? Benarkah? Apakah kanker stadium akhir? Kamu periksa ke rumah sakit pasti tahu. Aku pamit dulu. Jangan pergi. Aku pamit dulu. Tabib Jiang, kembali. Tuan Zheng. Tabib Jiang yang kamu panggil, kabur ketakutan. Kamu masih belum pergi? Mau numpang makan? Baik. Huang Yong, kamu tunggu saja. Aku akan membunuhmu suatu saat nanti. Wah, Tuan Zheng. Kakek, faktanya sudah sangat jelas. Kemampuan pengobatan Huang Yong, jauh di atas tabib Jiang. Aku tidak pikun. Siapa yang baik dan buruk, aku sangat paham. Lalu kenapa tadi kakek? Ha! Kekuatan keluarga Zheng tidak kalah dengan keluarga Ye. Tidak bisa langsung menyinggung mereka. Jadi, hanya bisa menyusahkan Tuan Huang sebentar. Pak Ye. Yi sangat membantuku. Ini semua yang harus kulakukan. Yi. Tuan Huang, karakternya sangat baik. Kamu punya selera yang bagus. Kakek, kami tidak seperti yang kau pikirkan. Baik, haha. Kamu tumbuh besar di depan mata kakek. Apa yang ada di pikiranmu, mana mungkin kakek tidak tahu? Haha. Tuan Huang, hari ini di hadapanmu. Kakek akan menyatakan sikap. Hubung kamu dengan Ye. Aku sangat mendukung. Haha. Pak, karena ini semua hanya kesalahpahaman. Maka kami akan pergi dulu. Iya, aku harus menjemput anak pulang sekolah. Ayo, pergi. Parenti, minta maaf dulu pada Tuan Huang. Maafkan kami. Hanya masalah kecil, perlu segitu seriusnya? Maaf ya. Aku memang pelit.
Kalian berdua masih mau kerja di perusahaan atau tidak? Ayah, kenapa ayah membela orang luar? Tuan Huang adalah penyelamat nyawaku. Kalian berdua anak durhaka, tidak tahu berterima kasih saja sudah keterlaluan. Masih berkolusi dengan orang luar untuk menindasnya. Apa kalian tidak menghormatiku? Tuan Huang, maafkan kami. Mohon dimaafkan. Kali ini aku salah. Aku dengan sungguh-sungguh meminta maaf padamu. Meskipun permintaan maaf kalian tidak tulus. Tapi melihat Pak Ye, aku terpaksa menerimanya. Camel. Pak Ye, untuk mencegah si Jiang itu berbuat nekat, jangan temui dia belakangan ini. Bukankah dia akan ke stadium akhir? Cuma main-main aja. Kita cuma pura-pura pacaran, jangan seriusan. Harus lebih meyakinkan. Biar orang gak ngira kita gak akur. Makasih. Apa? Aku udah cek. Rumah di puncak langit gak bisa dibeli cuma pakai uang. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin gak bakal bisa lihat rumahnya aja. Aku cuma khawatir sama keselamatan Tante dan Enwo. No. Keamanan di sini nomor 1 di kota. Nggak usah khawatir. Ayo pergi. Gimana tuh rumah? Wah, ini kan ketua kelas kita, Huang. Kamu kenal? Teman SMA. Wah, beneran kamu ya, Huang Yong. Sukses ya, sampai bisa lihat rumah di sini. Dia punya uang apaan? Nggak kelihatannya, ternyata dapat sugar mommy. Cewek cantik, jangan tertipu sama Huang Yong. Dia cuma anak kampung miskin, mending sama aku. Zetuo Qiang, kamu ingat nggak? Waktu SMA dulu, Huang Yong, buat cari uang jajan, cuci kaos kaki bau kamu tiap hari. Haha, nostalgia banget ya masa muda. Udah aku ketawanya? Gimana? Berani berbuat, nggak berani dibilangin. Cewek cantik, berteman yuk. Ikut aku. Lebih menjanjikan daripada sama Huang Yong. Kamu karyawan grup Ye? Kamu juga tahu grup Y? Lebih tepatnya, Zetuo Qiang itu kepala proyek. Orang kepercayaan Pak Ye. Pak Ye yang mana? Direktur utama sekarang, Ye Yi. Aku nggak pernah lihat kamu. Kamu juga kenal Pak Ye? Huang Yong, ayo pergi. Aku bilang boleh pergi? Ditanya nih. Aku nggak tertarik buang-buang waktu sama kamu di sini. Sombong banget. Zetuo Qiang. Tahu dia siapa? Siapapun dia, kalau mau beli rumah di sini, harus dapat persetujuan dari grup Y dulu. Betul, Puncak Langit adalah proyek pengembangan kami. Bukan sembarang orang bisa lihat rumah di sini, tahu? Cantik, aku bukan bilang kamu sembarang orang. Aku cuma khawatir kamu ditipu sama si bocah ini. Lebih baik kamu khawatirin dirimu sendiri. Cantik, barang kelas rendah kayak dia, baru diusir istri. Kepalanya masih ada tanduk besar, barang kayak gini. Kamu mau juga? Jangan keterlaluan. Memang keterlaluan. Terus mau gimana? Huang Yong, kamu pikir kamu siapa? Kamu nggak pantas beli rumah di sini, minggir. Betul, meski punya uang, kalian nggak pantas. Pantas atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Aku nggak bisa tentukan, masa kamu yang bisa? Cantik, pikir dulu sebelum bicara. Cuma satu telepon dari Zetuo Qiang. Huang Yong nggak bisa beli. Kamu juga nggak bisa. Zetuo Qiang Li Jiao. Sebagai teman sekelas dulu, aku ingatkan kalian. Lebih baik tarik kembali ucapan tadi. Atau tanggung sendiri akibatnya. Dasar anak kecil, berani-beraninya mengancam aku? Waduh, serem banget. Aku takut nih. Kesempatan terakhir, minggir. Kalian pikir kalian siapa? Berani bicara begitu sama Kang Qiang? Dasar anak kecil, kalian berdua lagi. Hari ini bodyguardmu nggak ada, aku bunuh kamu. Serang. Berhenti. Kalian tahu dia siapa? Aku peduli dia siapa, di wilayah Kang Qiang. Naga pun harus merangkak, harimau pun harus tiarap. Hajar Huang Yong aja cukup. Si cantik ini biar aku yang nikmati. Waduh, ternyata suka tipe kayak gini. Aku juga bisa dingin kok. Kalau gitu, malam ini kamu ikut aku. Hari ini layani aku dengan baik. Rumahnya diskon 40%. Huang Yong, waktu SMA dulu, kamu lebih rendah dari anjing. Hari ini aku tunjukkan. Gimana aku mainin perempuanmu? Nggak dengar Kang Qiang bilang apa? Aksi. Satpam. Satpam, aku kasih tahu, Satpam di sini itu saudaraku. Di sini, aku bisa mempermainkanmu sesukaku. Sepertinya, grup Y kita perlu dibenahi. Sekretaris Qian, aku di kantor penjualan Cloud Top Mansion. Suruh orang yang bertanggung jawab di sini segera menemuiku. Wah, kamu ini sok-sokan ya, cewek cantik. Kamu tahu nggak, siapa yang bertanggung jawab atas proyek Cloud Top? Papaku. Minta Om Zetuo untuk menghajar kamu. Dasar dia. Pak, kenapa kamu datang? Dasar kamu ini. Cepat berlutut dan minta maaf kepada CEO Ye. CEO Ye? Apa? CEO Ye? Pak, kamu salah kali. Dasar kamu buta ini. Adalah CEO grup Y kita. Berani-beraninya kamu bersikap tidak sopan padanya.
Sioye, aku salah. Tadi aku cuma bercanda. Supervisor Zetwo, seret mereka bertiga dan hajar. Siap. Sioye, ini nggak ada hubungannya denganku. Kakak ipar, kamu kan saudaraku sendiri. Aku nggak tahu kalau dia. Tolong aku, maafkan aku kali ini. Huang Yong, demi pertemanan kita dulu. Lepaskan aku. Lepaskan? Tadi kamu gimana perlakuannya padaku? Kamu sendiri yang cari mati. Jangan salahkan orang lain. Satpam. Satpam pada mati semua ya? Sioye, biar aku yang urus si kecil ini. Hari ini kalau kakinya nggak patah, kamu juga nggak usah jadi supervisor lagi. Iya, Sioye, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Dasar, jangan mempermalukanku di sini. Ayo pergi. Nggak usah pedulikan mereka, kita lihat rumah dulu. Oke. Villa mewah ini harganya 50 juta, gimana? Ayo lihat langsung. Kalau nggak ada masalah, kita beli ini aja. Nak, kamu benar-benar beli villa ini. Kakak ipar, kamu juga akan pindah ke sini dan tinggal bersama kami? Enwo, jangan berisik. Asal kalian suka tempat ini. Pilihan kakak ipar pasti kami suka. Ayo, aku tunjukkan kamarmu. Asyik. Nok. Jujur sama ibu. Villa ini. Apa dibeli pakai uang nona itu? Bu, villa ini kubeli pakai uangku sendiri. Bohong. Mana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Bu, anakmu sekarang sudah sukses. Nona ini, ibu suka. Tapi dia anak orang kaya. Kita nggak boleh jadi benalu. Aku nggak jadi benalu, Bu. Villa ini hasil jerih payahku. Semoga seperti katamu. Urusan kalian anak muda, ibu nggak mau ikut campur. Kalian mau apa? Sayang, ayo kita rujuk. Wang King jahat sama aku, dia mukul aku. Pengeseciu, kamu ngapain? Bangun dulu. Bu, aku sudah cerai sama dia, nggak usah dipedulikan. Bu, tolong bujak Huang Yong untukku. Peng Shu, tingkah lakumu selama ini. Berani-beraninya minta tolong ibuku. Aku sudah minta maaf, kamu mau apa lagi? Kita menikah 3 tahun, masa kamu tega banget? Cerai boleh, asal keluarin 80 juta. Bagus. Sekarang kau sukses, mau ninggalin kakakku? Dengar ja. Nggak semudah itu. 80 juta, nggak boleh kurang. 80 juta? Mana mungkin kakakku punya uang segitu? Jangan pura-pura miskin. Kakakmu main judi batu. Menang 100 juta. Kalau bukan karena dia mengalahkan Tuan Seng, apa kakakku sampai dipukul begini? Nak, beneran kamu punya uang sebanyak itu? Bu, aku memang sekarang sudah sukses. Tapi untuk keluarganya, aku nggak akan kasih sepeser pun. Kenapa nggak boleh minta uang? Kamu sama Peng Shu belum resmi cerai. Ini masih harta bersama. Aduh, Bu. Huang Yong, nggak kasih uang juga nggak apa. Villa yang kamu beli ini, alih namakan ke aku. Ibu lihat kan? Keluarganya memang nggak tahu malu. Sayang, aku salah. Maafin aku ya. Asal kamu mau nggak cerai, kami nggak perlu uang itu. Pergi. Keluargamu benar-benar membuatku muak. Kalau tidak pergi, aku panggil satpam. Siapapun yang kau panggil tidak ada gunanya. Harta dalam pernikahan harus dibagi. Huang Yong, aku memanggilmu kakak ipar. Itu untuk menghormatimu, jangan tidak tahu diri. Yang tidak tahu diri adalah kamu, kemarin belum cukup dipukul ya? Dasar pelakor. Masih berani bicara tentang orang lain. Aku? Jangan kira aku tidak memukul wanita. Kalian bertiga segera pergi dari sini. Kalian hanya ingin memeras uang bukan? Baik, aku beri. Di sini ada berapa? 50 juta. Baik, 50 juta ya 50 juta. Tapi kalian harus jamin, setelah dapat uang tidak akan datang lagi. Mengganggu wadah Huang Yong. Tentu saja. Ibu, ayo kita pergi. Xiao Ning, akhirnya kita punya uang. Besok aku mau lihat villa, beli mobil mewah. Jangan menangis, nak. Dengan 50 juta ini, kita sudah cukup beruntung. Kakak ipar, kau punya uang banyak, malah diberikan ke mereka. Huang Yong, kau harus cari cara untuk mengembalikan uang ini ke Nona Ye. Tidak apa-apa, Bu. Uang ini tidak akan bisa mereka ambil. Ya, mereka tidak tahu passwordnya. Kurang luas. Pola pikirmu kurang luas. Halo Sekretaris Yan. Aku kirim rekaman suara dan video, suruh bagian keamanan. Tangkap 3 orang keluarga Peng dengan tuduhan pemerasan. Lapor polisi, lalu suruh pengacara menuntut mereka. Kau merekam? Tentu, untuk menyimpan bukti pemerasan mereka. Kakak ipar memang pintar. Semua karena kakakku terlalu lembut hati. Nona Ye harus sampai melapor polisi. Ibu juga lihat kan, betapa brengseknya keluarga ini. Untuk menghadapi anjing brengsek yang tidak tahu malu. Harus membuat mereka merasakan sedikit penderitaan. Ibu, Nona Ye benar, dengan sifat keluarga mereka. Mereka pasti akan datang lagi mengganggu kita. Apa yang kubilang tadi? Huang Yong, kau berani mengakaliku. Kakak, cepat minta tolong kakak ipar, minta dia jangan menangkap kita.
Aku tidak mau masuk penjara. Fengshu, cepat suruh Huang Yong datang jelaskan. Kami tidak memeras, ini harta dalam pernikahan. Peng Shu. Kita sudah bukan suami istri lagi. Ketemu di pengadilan. Aku dan Yi akan urus ini dulu. Kalian tinggal saja di sini dulu. Nanti aku suruh sekretaris Tian pecat orang-orang. Yang nakal di bagian keamanan tidak akan ada lagi. Yang ganggu tante dan Enwo, no. Maaf merepotkan, Nona Ye. Ibu, kakak ipar pasti tidak senang kalau kamu terlalu sopan. Iya ya kan, kakak ipar? Enwo no. Jaga baik-baik ibu. Aku dan Yi masih harus ke pameran harta karun. Kalau ada apa-apa aku telepon. Kenapa di mana-mana ketemu orang ini, bikin kesal? Zheng Shao, maksudmu dia? Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan dia? Kalian berdua, ngapain di sini? Bukan urusanmu, minggir. Keluarga Zheng adalah salah satu penyelenggara pameran harta karun ini. Masih bilang bukan urusanku? Berani bicara seperti itu ke Zheng Shao, masih mau masuk? Lucu sekali. Sepengetahuanku, Qian Ye lah penyelenggara utama pameran harta karun ini. Huang Yong adalah tamu undangan Qian Ye. Hah, kamu bercanda ya? Dia sendirian mau kenal Qian Ye? Ayolah, Qian Ye kan pengusaha terkaya di kota ini. Masa dia kenal orang miskin kayak gini? Jangan bilang keluarga Ye, keluarga Zheng pun harus kasih muka ke Qian Ye. Berani mengaku teman Qian Ye, cari mati ya? Yi, gak usah banyak bicara. Ayo pergi. Yi boleh sembarangan dipanggil? Aduh, Zheng Shao, Kaksheng. Ngapain marahin simut bejinyan? Xiao Qing. Ini orang yang kamu bilang, ya? Iya, dia yang tipu keluarga kita 1 miliar. Wang King. Kalah ya terima saja. Udah bukan anak kecil, ngadu ke orang tua. Aku. Jangan sok jago deh. Kau bukan 1 miliar padaku, aku pasti akan menagihnya darimu. Berani-beraninya kau menipu uang keluarga Wang. Dasar tidak tahu maut. Kau adalah kepala keluarga Wang Zetian yang? Siapa kau? Sebaiknya kau jaga mulut anakmu, hati-hati celaka karena ucapan. Ayah. Dia adalah putri sulung keluarga Ye. Nona Ye. Aku Yata Huang Yong. Adalah teman baikmu. Maafkan aku, ayah. Sekarang keluarga kita punya dukungan dari keluarga Zheng. Kenapa harus takut pada keluarga Ye? Dasar anak durhaka, diam kau. Huang Yong, kau tunggu saja. Ayah. Kenapa kita harus tunduk pada gadis kecil itu? Apa yang kau tahu? Perselisihan antara keluarga Ye dan Zheng. Keluarga seperti kita tidak pantas ikut campur. Tapi, tidak ada tapi. Aku peringatkan kau. Jangan lagi mengganggu keluarga Ye. Terutama Ye itu. Dia tidak sembarangan. Gadis kecil, aku pasti akan menghancurkanmu, Yi. Kalau mau datang ke pameran harta karun, bilang saja padaku, aku akan mengajakmu. Ngapain ikut orang ini, memalukan. Aku peringatkan kau sekali lagi. Huang Yong adalah tunanganku. Hah? Dia sendirian mau datang ke pameran harta karun? Pentas kajia. Pantas atau tidak, bukan urusanmu. Kalian berdua. Di sini dilarang berisik. Kau datang tepat waktu, panggil satpam. Usir kedua orang ini. Agar tidak mengotori pandangan Tuan Sen. Undangan saja tidak punya. Mau melihat dunia, sungguh konyol. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Ayo, aku lihat. Katanya punya undangan, mana? Kalau dia punya undangan, aku akan makan langsung di sini. Napeng Dayam? Cepat usir dia. Ingat. Suruh satpam lebih waspada. Jangan sembarangan orang masuk, Tuan. Tolong tunjukkan undangan Anda. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bagaimana dia bisa dapat undangan? Bukannya kamu mau memakannya? Makan. Palsu, pasti palsu. Kamu periksa lagi baik-baik. Keluarga Zheng adalah salah satu penyelenggara. Aku tidak tahu ada undangan warna emas. Benar, berani sekali kamu bawa undangan palsu untuk menipu. Kamu mati. Tuan, undangan Anda asli. Dan juga tamu VIP tertinggi di sini. Silakan disimpan. Silakan masuk. Pasti ada yang salah, kamu periksa lagi baik-baik. Asli atau palsu, aku tidak bisa membedakannya. Nona, jika Anda masih tidak menghormati Tuan Huang, jangan salahkan kami jika tidak sopan, tamu VIP tertinggi. Zheng Zongyuan. Bukannya kamu penyelenggara? Undanganmu level apa? Kamu cari mati. Tuan Zheng, jika kamu terus begini, aku akan panggil satpam. Aku penyelenggara, kamu berani mengatur aku? Aturan yang ditetapkan Qian Ye. Siapa yang berani langgar?
Tuan Huang, silakan. Anjing baik tidak menghalangi jalan, minggir. Kamu. Yang Master Zeng, hari ini kita harus balas dendam. Tenang, sampah itu tidak akan lama hidup. Ini semua sampah. Harta sebenarnya ada di sana. Acara penilaian harta ini sebenarnya adalah acara mencari harta tersembunyi. Untung rugi, tergantung kejelian mata. Informasi dalammu bisa dipercaya? Tenang saja, ayah. Berdasarkan hubunganku dengan kakak Zheng, masa dia mau menipuku? Keluarga Zheng juga salah satu penyelenggara. Jika informasi ini dari yang Master Zheng, kemungkinan besar benar. Jika hari ini lancar, kita bisa untung setidaknya 1 miliar. Selamat datang di acara penilaian harta ini. Aturannya sederhana. Barang di bawah bisa dinilai dan dibeli sesuka hati. Setelah beli, tanggung sendiri, tergantung kejelian mata. 3 harta utama ini akan dijual dengan sistem lelang. Yang tertinggi dapat 1 guci persegi, harga awal 2 juta. 1 mangkuk bertutup, harga awal 3 juta. 1 vas keramik hijau, harga awal 5 juta. Tuan Qin. Tuan Qin datang. Wah, Huang Yong. Akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggu lama. Terlalu sopan. Ayo, kalian berdua, silakan masuk. Hai, Bocah kurang ajar, ternyata kenal juga dengan Tuan Qin. Cuma kebetulan beruntung saja. Peruntung. Coba kamu tunjukkan bagaimana caranya. Ye dan Tuan Kun. Sangat akrab dengannya, kamu berani menyinggungnya. Kamu tidak takut mati? Jangan lagi menyinggungnya. Mengerti tidak? Mengerti. Huang Yong. Aku memanggilmu untuk meminta pendapatmu. silakan. Lihat. Vas biru keramik dinasti Song ini. Menurutmu harganya berapa? Ini. Huang Yong memang jago menebak batu. Tapi belum tentu bisa menilai harta karun kalau ada yang salah. Tuan Qin harus memaafkannya. Aku percaya pada penilaian Huang Yong. Benar atau salah, aku tidak akan menyalahkannya. Kalau begitu, Tuan Qin, aku akan bicara terus terang. Silakan, tidak apa-apa. Benarkah? Sangat benar. Bermain teka-teki. Ayah. Kotak persegi ini minimal bernilai 50 juta. Harga lelangnya cuma 2 juta, asal menang lelang, pasti untung. Kotak persegi ini, aku tawar 2 juta. 3 juta. 4 juta. Aku tawar 20 juta. Huang Yong, tadi kamu bilang. Anda tidak tahu. Ayah dan anak Wang punya masalah denganku. 21 juta. 30 juta. Siapa sih anak ini, berani melawan keluarga Wang? Sepertinya teman Tuan Qin, 3 juta sekali. 3,5 juta. Bocah, berani banding dengan aku? Orang bijak tidak merebut kesukaan orang lain. Selamat, Tuan Wang. Dapat barang palsu. 3,5 juta sekali. Deal. Tuan Wang, silakan. Waduh, nggak bisa menang bilang palsu. Kayaknya ayah. Saudara Huang, bersaing secara adil. Jangan salahkan, ayah. Nggak usah kasih muka. Aturan lelang ini ditetapkan Tuan Qin. Tuan Qin paling patuh aturan, nggak bakal protes. Betul kan, Tuan Qin? Betul. Yang nawar tertinggi dapat. Dengarkan, HUANG. Kamu cuma gigit jari, mau banding sama aku? Punya duit enggak? Tuan Wang. Baru habis 3,5 juta beli barang palsu. Masih bisa ketawa? Kamu ngerti apa? Gucci ini minimal harganya 5 juta. Aku masih bisa untung lebih dari 1 juta. Oke, terus seneng aja. Cangkir 3 warna itu. Aku nawar 2 juta. Tuan Zheng langsung nawar 2 juta. Pasti asli dari dinasti Ming, nggak perlu diragukan. Aku nawar 3 juta. 5 juta. 1 miliar. Huang Yong, kamu gila? Nona ye.
Tuan Huang, 1 miliar bukan jumlah kecil. Kalian berdua sebaiknya diskusi dulu. Aku percaya penilaian Tuan Zheng. Orang kampung, apa haknya berebut sama aku? 1 miliar 200 juta. Cangkir 3 warna ini, harganya 2,5 miliar, kalau dapat. Untung besar, 2 bodoh ini udah aku tipu. Masih bantu hitung duit. Masih ada yang nawar? 1 miliar 200 juta. Deal. Tuan Wang, cepat tanda tangan. Proyek ini meskipun akan membuat keluarga merugi 1 miliar, tapi aku akan menggantinya dari sumber lain. Merugi 1 miliar, tapi aku akan menggantinya dari sumber lain. Untuk kalian. Kakaksheng, gimana kompensasinya? 2 hari lagi ada acara lelang barang antik, di sana ada 2 barang berharga. Nanti kita saling menaikkan harga, 2 barang itu akan jadi milikmu. Beneran, masa aku mau menipu untuk uang segitu? Siapa aku ini? Boleh sih, tapi bagaimana dengan Master Qian? Tenang, Master Qian paling patuh aturan. Masa dia mau melanggar aturan yang dia buat sendiri? Aku ngerti. Master Qian adalah penyelenggara utama acara lelang ini. Keluarga Zheng paling nggak untung. Kamu nggak terlalu bodoh juga. Kalau gitu, terima kasih atas bantuan kakak Zheng. Ayo tanda tangan. Kakak Zheng, selalu jadi kakak baikku. Saudara baik. Ayo. Dijual lagi bisa dapat lebih dari 1 miliar, duitnya datang terlalu gampang. Barang terakhir, vas porselen biru, harga awal 500 juta. Xiao Qing. Vas porselen biru ini, mau ikut lelang? Palsu, yang beli orang bodoh. Sepertinya vas ini nggak berharga. Lihat ekspresi Tuan Zheng dan Tuan Wang. Sudah jelas. Gak ada yang mau. 5 juta, aku beli. Kamu beneran beli? Huang Yong, bahkan orang awam seperti aku bisa lihat. Vas porselen biru ini buatan modern. Kamu, kenapa mau beli? Tenang. Aku nggak salah. 5 juta sekali. Master Qian. Kamu ajak aku main. Barang ini kalau dapat, aku persembahkan untukmu. Kablak. 5 juta 2 kali. Huang Yong, sampah ini untukmu. Nggak ada yang mau rebut. Orang desa, kamu habiskan 5 juta buat beli hiasan. Kamu beneran bodoh. 5 juta. Deal. Master Qian. Ini, aku persembahkan untukmu. Hihi. Wah, Huang Yong, 5 juta. Bukan jumlah kecil, kamu yang beli. Simpan sendiri saja. Huang Yong, Tuan Qian tidak mau kehilangan muka. Orang desa, Tuan Qian ini siapa? Mau lihat sampah seperti ini? Huang Yong, kamu habiskan 5 juta beli sampah, sudah keterlaluan. Masih berani memberi orang. Wang Qing, kamu habiskan 155 juta. Beli 2 barang palsu. Masih bisa tertawa senang. Huang Yong, kamu kebanyakan minum air kencing kudaya. Kamu sendiri beli sampah, bilang aku beli barang palsu. Vas jelek ini, paling cuma 180 ribu. Dengar nggak? Cuma 180 ribu, masih sombong. Ye. Sekarang kamu lihat kan? Dia Huang Yong cuma penipu yang cuma terkenal doang. Nggak perlu berdebat dengan mereka. Hari ini kita nggak bantu Tuan Qian. Tuan Qian nggak akan bantu kita. Tenang. Sebentar lagi, aku bikin mereka nangis nggak bisa nangis. Masih ngomong besar, apa istrimu lari sama aku? Kamu terlalu tertekan, jadi gila. Tuan Wang, kalau bukan kamu yang kasih tahu. Aku nggak tahu kalau Huang Yong ini. Lucu banget. Wang Qing, kamu sombong apa? Aku kasih tahu, dari kamu beli 2 barang palsu ini. Keluarga Wang sudah dekat bangkrut. Masih ngomong sembarangan. Hari ini aku bikin kamu mati lega, ayah. Semua yang hadir, orang kaya dan terpandang. Mending 2 barang ini dilelang. Dapat untung, Tuan Qian, tolong panggil ahli barang antik, kami putuskan 2 barang ini. Setelah diperiksa, dijual lagi. Boleh. Nggak bagus, kalau diperiksa sekarang pasti ketahuan, Tuan Qian. 2 barang antik ini, disediakan keluarga Zheng. Sudah diperiksa, menurutku. Nggak perlu diperiksa lagi. Tuan Zheng, kamu takut ketahuannya. Aku takut apa? Bahkan jika kedua barang ini palsu. Itu tidak melanggar aturan acara penilaian barang antik, kan? Benar. Acara penilaian barang antik pada dasarnya adalah ajang mencari keuntungan besar. Setelah membeli, tanggung sendiri untung ruginya. Tapi kamu membawa 2 barang palsu. Menipu Tuan Qian dengan barang berkualitas rendah, bukankah ini? Merusak reputasi Tuan Qian? Huang Yong, jangan coba-coba memecah belah di sini. Kakak Zheng, dia ini cuma iri hati. Ngapain buang-buang waktu dengannya? Kamu benar-benar tidak kapok sampai dapat masalah. Sebentar lagi, aku akan membuatmu rugi sampai celana dalam pun tidak tersisa. Master Su, tolong tunggu sebentar. Ada apa? Mau menipu? Look who. Sudah kubilang, utangmu 1 miliar padaku. Akan ku kembalikan dengan bunganya. Kamu masih mau bertaruh? Tentu.
Bukankah kamu bilang dua barang berhargaku ini palsu? Berani bertaruh denganku? Huang Yong, jangan bertaruh. Master penilai barang antik ini diundang oleh keluarga Chen. Kamu pasti kalah kali ini, kamu harus mendengarku. Kalau tidak berani bertaruh juga tidak apa-apa, asalkan kamu di depan semua orang bersujud dan memanggilku ayah 3 kali, aku bisa memaafkanmu. Huang Yong, tadi kamu sangat lantang, sekarang takut? Tidak berani bertaruh lagi? Tuan Qian, Huang Yong diundang olehmu. Kamu tidak bisa diam saja. Nona Ye, tenang saja, di wilayahku. Mereka tidak berani berbuat semaunya. Huang Yong, selama aku di sini, hari ini tidak ada yang berani menyentuhmu. Terima kasih Tuan Qian, tapi dia sendiri yang mencari mati. Mana mungkin aku tidak memenuhi keinginannya. Aku tahu, kamu sangat berbakat. Tapi master penilai barang antik ini adalah orang keluarga Sheng. Jika kamu bertaruh, tidak ada peluang menang. Yang asli tidak mungkin jadi palsu. Kamu sangat percaya diri? Sudah kubilang, jika Wang Qing berani menggangguku lagi, aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Bisa saja kamu membual, kenapa tidak membual sampai ke langit? Boleh bertaruh, tapi kali ini taruhannya aku yang tentukan. Hari ini taruhannya boleh kamu tentukan, tapi ingat ya, kurang dari 200 juta, aku tidak tertarik main denganmu. Ini katamu sendiri. Jangan menyesal. Di kamusku tidak ada kata menyesal, katakanlah. Bertaruh apa? Tuan Qian. Berapa aset keluarga Wang sekarang? Sekitar 1 miliar. Untuk apa kamu nekat ini? Aku akan membuat keluarga Wang benar-benar bangkrut. Kamu ingin bertaruh 1 miliar bagiku. Bukan jumlah kecil, kali ini aku harus berpikir. Tenang saja. Kamu hanya perlu menonton pertunjukan yang bagus. Huang Yong, dasar Huang Yong. Kepalamu ditendang keledai ya, 1 miliar. 10 keturunan pun tidak akan bisa kamu dapatkan kembali. Aku hanya bertanya, berani atau tidak bertaruh? Tidak berani bertaruh juga tidak apa-apa, seperti katamu. Berlutut dan panggil aku ayah 3 kali, aku akan memaafkanmu. Jangan cari mati. Bocah kurang ajar. Kalau masih lancang, hati-hati aku potong lidahmu. Jangan takut. Bertaruh dengannya, tapi dia tidak mungkin punya 1 miliar. Tidak punya uang. Ganti dengan nyawa, Tuan Qian, Anda selalu menghargai aturan. Jika kali ini Huang Yong kalah lagi, Anda tidak akan melindunginya lagi, kan? Jika kali ini Huang Yong kalah dan tidak bisa membayar, aku tidak akan ikut campur. Kalau Tuan Qian sudah bicara, maka bertaruhlah, Tuan Sheng. Tidak akan ada masalah, kan? Kalau kalah, keluarga Wang kita akan bangkrut. Selama aku ada, apa yang kamu takutkan? Baik, bertaruh 1 miliar. Bertaruh dengan nyawamu, Master Su. Silakan. Kalau anak ini mati, Ye Yi akan menjadi milikku. Ini asli, harganya 50 juta. Selamat Tuan Wang, dapat harta karun. Huang Yong, dengar tidak, nyawamu hari ini pasti aku ambil. Bagaimana ini? Jangan buru-buru. Ada satu hal lagi. Huang Yong, cepatlah cari pinjaman. Kalau nanti tidak bisa membayar, aku juga tidak bisa membantumu. Tenang. Aku tidak kalah. Masih keras kepala ya? Baik. Hari ini aku akan merobek mulutmu. Master Su, lanjutkan. Selamat, Tuan Wang. Ini juga asli, bernilai 300 juta. Tuan Wang, selamat ya. Tuan Sheng, terima kasih. Kak Sheng, beruntung ada kamu, kalau tidak wah. Kamu yang jeli, berhasil mendapatkan barang bagus. Tidak ada hubungannya denganku, Huang Yong. Aku menang, masih ada yang mau kamu katakan? Kamu yakin? Ini yang kamu sebut menang? Aku sudah tahu kamu akan mengingkari janji, Tuan Qian. Bagaimana? Kalah ya terima. Huang Yong, kamu kalah. Tunggu. Aku telepon kakek minta uang. Yi, 1 miliar bukan jumlah kecil. Kamu masih mau membantunya? Tenang, hal seperti ini tidak perlu merepotkan kakek Kie. Aku bisa kasih sendiri. Tak kusangka, kamu kecil-kecil berani. Baiklah. Aku bisa memaafkanmu. Tapi kamu harus jadi anjingku, lakukan apa yang kuperintahkan. Kamu harus patuh, berlutut dulu dan tirukan suara anjing. Kalau bagus, aku bisa melepaskanmu. Wang Qing. Keluarga Wang jatuh ke tanganmu, pantas. Master Suya, tolong periksa harta karun ini. Asli atau palsu? Palsu, barang seperti ini banyak di toko antik. Kamu yakin? Tentu yakin. Kamu minta penilaian siapa? Hasilnya akan sama, anak ini masih tidak menyerah. Anak kecil ini berani meragukan penilaian Master Su. Dengar enggak, botol jelek ini enggak ada harganya sama sekali. Beli sampah seharga 5 juta. Mikir apa sih? Tuan Wang, bisa nggak kamu jaga anjing peliharaanmu ini? Jangan buang-buang waktu orang lain. Beneran atau palsu aja nggak bisa bedain. Kayaknya kamu ini master palsu deh. Kamu sampah berani nantang kakekku. Pantas aja. Memang satu sarang. Kalau nggak puas sama hasil identifikasi, cari master lain. Untuk verifikasi. Nggak perlu, buat bongkar master palsu kayak kamu.
Aku sendiri udah cukup. Omong besar. Apa-apaan sih? Kamu gila? Kalau ada yang terluka tanggung jawab kamu. Ini, ternyata bahannya seperti ini. Ini asli keramik dinasti Song, harganya 500 juta. Nggak mungkin. Master Su udah pernah verifikasi. Patung jelek ini nggak ada harganya, jangan ngibul. Beneran 500 juta, tega kamu hancurin? Walaupun harganya 500 juta, sekarang udah nggak ada harganya. Bener-bener sampah. Betul. Walaupun asli keramik dinasti Song, kalau udah pecah ya sampah. Makanya kamu cuma jago omong, sekarang orang-orang. Siapa aja berani ngaku master. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini apa? Ini cap kekaisaran Raja Songping. Wah, kamu kaya mendadak nih. Cap Kekaisaran Raja Songping, harganya minimal. 2 miliar lebih. 2 miliar? Nggak mungkin, kalian salah lihat. Kasih sini. Biar aku lihat. Barang 2 miliar, mau aku kasih lihat? Kita kenal dekat apa? Camel. Cap jelek begini mana bisa harganya 2 miliar. Kalau lebih mahal, lebih bagus. Yang kita taruhan hari ini. 2 barang antik itu, bukan yang ini. Betul. Asal 2 barang antikku asli, kita menang. Kalau kamu bisa keluarin 1 miliar, lebih bagus. Nyawamu yang jelek ini aku juga nggak mau. Kakek Qian, beri penilaian yang adil dong. Waduh, Xiao Qing bener juga sih. Taruhan ini nggak ada hubungannya sama cap kekaisaran. Huang Yong, kamu kalah. Dengar tidak? Tuan Qian sudah bilang kamu kalah, masih mau ngeles? Sekarang kamu baru aja punya uang. Huang Yong, bayar. Kalau nggak bisa bayar, ganti dengan segel. 10 miliar itu taruhan yang kamu ajukan sendiri. Ini emaha kamu sendiri yang ngasih uang. Huang Yong. Kalah juga nggak apa-apa, lagian segel ini harganya 20 miliar. Kasih mereka 10 miliar, kamu juga nggak rugi. Kalau aku bilang 2 barang tadi memang palsu, Waduh, dibilangin gemuk malah ngelunjak. Kebetulan beruntung, sok jadi ahli. Dalam hal menilai barang antik, Master Su yang ahli. Kamu siapa sih? Berani-beraninya meragukan hasil penilaian Master Su. pertama, kalau dia benar-benar master, nggak mungkin salah. Porselen dinasti Ming itu proses pembakarannya pelan-pelan, tapi 2 barang palsu itu sama sekali nggak pas. Ketiga, ini bukti paling langsung, kalian ambil kaca pembesar. Lalu lihat tulisan di bagian bawah. Lihat ya lihat. Hari ini aku bakal bikin kamu nggak bisa protes. Sayal, kalau ketahuan, bukan cuma keluarga Wang yang celaka. Tuan Qian juga bakal marahin aku. Master Su, nggak usah repot, aku yang periksa sendiri. Kok bisa ada huruf sederhana di dalamnya? Hah? Masih mau ngomong apa lagi? Tuan Qian, ini bukan urusanku. Ini Zheng Shao. Zheng Shao kasih aku 2 juta. Dia bilang mau nikahi cucuku. Apa katamu, kakek? Jangan fitnah aku. Kakek, kok kamu jual Zheng Shao? Tuan Qian, ini ulah mereka berdua. Bekerja sama. Aku nggak terlibat. Zheng Shao, kamu. Damn. Kamu cuma mainan aku. Mana mungkin aku nikahin kamu? Palsu. Anak durhaka. Kamu sudah menghancurkan keluarga Wang. Kakak Zheng, tolong selamatkan aku. Selamatkan keluarga Wang, informasi itu semua dari kamu. Kau bilang tidak akan ada masalah, pergi. Xiao Qing. Keluarga Wang juga ikut menjebakku, aku lihat kalian berempat. Sebenarnya satu komplotan. Zheng Shao. Tak kusangka kau orang seperti ini. Orang tua seperti kau juga cari pukulan? Seru. Wang Qing, kau kalah. Bayar. Aku kalah, Wang Zetuen Yang. Kalah ya bayar. Tapi terahannya. Tuan Qian, jika uang ini kubayarkan, rantai keuangan keluarga Wang akan putus. Kasihani kami, beri keluarga Wang kesempatan. Yang kau minta bukan aku, tapi Huang Yong. Huang Yong, Kimahan. Beri keluarga Wang kesempatan. Aku bersedia menyerahkan 30% saham keluarga Wang sebagai balas jasa. Denda merebut istriku. Kebencian karena menghinaku. Kau pikir aku akan membiarkanmu? Wang Qing terjatuh seperti ini. Itu akibat perbuatannya sendiri. Huang Yong, kau benar-benar ingin menghabisi kami? Sendiri cari mati. Salah siapa? Wang Zetuen Yang. Kau tahu sifatku, jika kau berani ingkar janji. Coba pikir, apakah seluruh keluargamu akan melihat matahari besok? 1 miliar. Aku transfer.
Awalnya ingin memberimu waktu beberapa hari, tapi kau buru-buru cari maut. Tuan Qin. Aku permisi dulu, hati-hati di jalan, tidak usah antar. Wang Zhewenyang, kau benar-benar tidak kapok sampai lihat peti mati, ya? Ayo orang. Wang Zhewenyang, jika kau tidak menepati taruhan, kau tahu apa yang akan terjadi. Pada anakmu? Ayah, transfer dulu yuangnya. Kita pasti bisa bangkit lagi, pasti bisa. Anak durhaka. Transfer. Aku transfer. Untung kalian tahu diri. Ayo pergi. Tuan Qin. Sudah bekerja keras. Uang sudah masuk ke rekening saya. Kasih nomor rekening, aku transfer ke kamu. Kasih Yi saja. Hari ini berat Tuan Qian, kalau bukan karena Tuan Qian. Keluarga Wang dan Zheng pasti akan ingkar janji. Tuan Qin, Anda transfer 5 miliar saja, sisanya. Sebagai tanda terima kasih. Kalau begitu, saya tidak menolak. Seandainya tahu ada kejutan dalam vas keramik itu. Dulu waktu diberikan, langsung terima saja. Kalau Tuan Qin suka, saya bisa jual dengan harga dasar. 2 miliar kepada Anda. 2 miliar. Mana ada 2 miliar? Tapi, kalau Anda ingin menjual, saya punya saran. Silakan. Lelang. Dilelang penuh dengan barang antik dan lukisan bernilai tinggi. Siapa tahu bisa dapat barang murah, untung besar. Tuan Qin, saya sangat tertarik dengan lelang ini. Baik, minggu depan ada lelang. Mohon Bapak Huang hadir. Saya pasti tepat waktu. Baik. Ngomong-ngomong, saya ada satu hal, ingin minta tolong. Silakan. Kakek Long dari lelang, sakit parah terbaring di tempat tidur. Dengar-dengar keahlian medis Bapak Huang sangat hebat. Bisa ikut saya periksa? Kalau hal lain, mungkin saya tidak yakin. Tapi menyelamatkan nyawa, bagi saya bukan hal sulit. Baik, baik, baik. Saya ucapkan terima kasih dulu. Director Long. Saya sudah berusaha, Tabib Jiang. Tidak ada cara lain, bahkan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di kota ini tidak ada lagi yang bisa mengobati. Kalau minta dokter terkenal dari luar kota, takut kakek Long. Tidak bisa bertahan sampai besok, Direktur Long. Dokter bodoh ini, berani menipu di mana-mana. Huang Yong, penipu, aku belum sempat menghitung denganmu. Kamu malah datang sendiri. Tuan Qin. Siapa mereka? Director Long. Mereka berdua adalah penipu, cepat usir mereka keluar. Kamu benar-benar menuduh orang lain padahal kamu sendiri yang mencuri, Tuan Long. Ini adalah Presiden Grup Ye Yi. Ini adalah tunangannya, juga teman baik saya yang berbeda generasi. Huang Yong. Huang Yong yang mempercayakan saya untuk melelang segel. Benar, hari ini ayah saya sakit parah, tidak membicarakan bisnis. Tuan Long. Kebetulan saya tahu sedikit tentang pengobatan, bisa membantu melihat kondisi ayah. Tuan Long, jangan percaya dia. Dia adalah penipu. Terakhir kali dia menipu saya, bilang saya terkena kanker hati stadium akhir, tidak lama lagi. Benarkah ini? Memang benar. Kamu berani mengakuinya? Tuan Long, Tabib Jiang ini sembarangan dalam menangani nyawa orang. Hampir membunuh kakek saya. Huang Yong yang menyelamatkan kakek saya. Lalu mengapa? Dia masih bilang dirinya penipu? Tuan Long coba pikir, dia mengaku sebagai tabib. Saya bilang dia sakit dan dia benar-benar percaya. Ini menunjukkan apa? Saya mengerti. Ini menunjukkan bahwa bahkan Tabib Jiang pun percaya pada pengobatanmu. Sangat yakin. Benar. Tabib Jiang ini moralnya buruk. Bersekongkol dengan keluarga Zheng untuk menjebak saya. Makanya saya bilang dia sakit, sengaja mempermalukannya. Benarkah ini? Dia hanya mengarang cerita. Saya jamin dengan reputasi sebagai Presiden Grup Ye. Setiap kata Huang Yong benar adanya. Baiklah, tabib bodoh ini berani menipu saya. Bawa tabib bodoh ini. Keluar dan pukuli, cabut izin praktiknya. Usir dari Yunhai. Siap? Tuan Long, Anda harus percaya saya. Bertahun-tahun ini, saya mengobati Anda, tidak ada jasa setidaknya ada. Pengorbanan, Tuan Long. Bawa keluar. Siap? Tuan Long, Anda harus percaya saya, Tuan Long. Tuan Long, lebih baik biarkan Huang Yong melihat. Dia masih muda. Benarkah dia bisa mengobati? Kakek Long dalam kondisi kritis, jika tidak segera diobati. Paling lama hanya bisa hidup 2 jam lagi. Kamu berani mengutuk ayah saya? Sekarang hanya saya yang bisa mengobati ayahmu, pikirkan baik-baik. Ayah saya sakit puluhan tahun, sudah memanggil banyak tabib terkenal. Semua sudah menyerah. Kamu masih muda, bilang bisa menyembuhkan. Kalau bukan penipu, apa lagi? Menurutmu aku menipumu sekarang? Apa untungnya buatku? Kita bisa saja tidak melakukan apa-apa, tidak akan ada kerugian. Ya, sudah jelas. Huang Yong sudah bilang. Dia pasti bisa melakukannya, Tuan Qin. Anda percaya dia? Selain percaya padaku, ada pilihan lain? Baik. Kalau begitu kamu yang obati, tapi aku peringatkan dulu. Kalau ayahku sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau bukan karena menghormati Tuan Qin, aku malas mengobati. Kamu, sedala Bas Long. Tahan emosimu, aku rasa. Huang Yong juga tidak salah. Kamu bilang dia sama, sekali tidak perlu mencari masalah. Ikut campur dalam hal ini. Kalau ayahku tidak sembuh, jangan salahkan aku berbalik tidak mengenalmu. Kalau Huang Yong bisa menyembuhkan, Kalau dia bisa sembuhkan, syarat apa saja boleh dia ajukan.
Ha! Belum periksa denyut nadi sudah berani tusuk jarum, kamu ini. Berhenti. Tidak sampai 5 detik, akan terlihat hasilnya. 5, 4, 3, 2. Ayah, kamu banggan. Pas long. Ayah, Anda bisa duduk. Aku sembuh. Nok. Siapa tabib hebat yang menyembuhkanku? Kamu harus berterima kasih padanya. Tabib Huang. Baru saja. Maafkan Kellen Kanggangku. Tuan Qian, karena Palong sudah sembuh. Aku dan Yi duluan pergi. Ini. Baiklah. Tabib Huang. Lihat kamu membuat Huang Yong marah. Qin Lao. Lihat, bantu aku cari solusi. Aku harus mendapatkan maaf dari Tabib Huang. Bos Long adalah raja bisnis di kota Binhai. Kamu tidak takut dia akan menyusahkanmu? Seseorang yang berbakti. Sejahat apapun dia, tidak mungkin membalas budi dengan kejahatan. Sebenarnya, asal kamu bicara, Bos Long pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku juga menghormati kakek Qian, mau membantu atau tidak. Aku tidak peduli. Apa? Keluarga Zheng ingin mengakuisisi grup Y. Huang Yong, urusan bisnis. Kamu tidak mengerti, tunggu di sini saja. Baik. Hati-hati. Kalau dalam setengah jam aku tidak keluar, telepon kakekku. Paman, Bibi, ternyata kalian berdua yang menghasut. Kamu tidak mau menikah dengan Tuan Zheng. Kami terpaksa mengambil langkah ini. Apa kurangnya Tuan Zheng? Dibandingkan sampah seperti Huang Yong, sebagai orang tua, kami harus membantumu. Membuat pilihan yang tepat. Kalian berdua menjual usaha keras kakek. Kepada keluarga Zheng, apa kakek tahu? Keduanya, saham yang mereka pegang. Lebih dari 51%, asal mereka setuju. Si tua itu tidak bisa berbuat apa-apa. Benar, jual atau tidak, kami yang menentukan. Siapa suruh si tua itu bodoh, selalu memihakmu. Jangan salahkan kami jika melawan. Kalian berdua pengkhianat keluarga. Diam. Anak tidak punya ayah dan ibu. Bagaimana bicara kepada orang tua? Kamu dan si tua itu kolot. Keluarga Ye hanya bisa maju di tangan kami. Ye. Asal kamu tanda tangan di sini, aku jamin. Kamu bisa tetap bekerja di grup Y. Aduh, Mimpi. aku suka sikap kerasmu, tapi aku pasti akan akuisisi Y. Kamu dan si tua tidak bisa mengubahnya. Hanya dengan dua pengkhianat ini, ingin menghancurkan Ye. Kamu meremehkanku, Ye. Benarkah? Kalau kamu sudah tahu ini perangkap, ngapain datang? Dia khawatir sama si tampan itu. Begitu keluarga Ye tumbang, siapa yang berani lindungi? Huang Yong si sampah itu. Kalian berdua pengkhianat busuk. Bejenggen, kalau bukan karena ngasih muka ke Tuan Zheng, aku sudah robek mulutmu. Udah berantem mulu. Yi, karena kamu begitu peduli. Dengan nyawa Huang Yong, gini aja. Asal kamu minum anggur ini, aku janji lupakan masa lalu. Dan lepaskan Huang Yong. Serius? Aku ini siapa? Janji orang terhormat tak mungkin diingkari. Elu? Berani ngaku orang terhormat? Tapi kalau berani bohong, aku bakal bikin elu menyesal seumur hidup. Jangan minum. Anggurnya ada masalah. Dasar brengsek, ngerusak rencanaku lagi. Huang Yong, aku aja nggak ganggu lu malah berani. Muncul di depanku? Anak buah. Berhenti. Chen Zongyuan, ingat janjimu. Jangan minum. Anggurnya udah dibubuhi obat. Sekarang kita bisa pergi kan? Chen Zongyuan, lu berani ingkar janji? Enggak. Aku tadi bilang lepaskan Huang Yong. Tapi ye, aku nggak bilang lepaskan kamu. Bangsat. Sentuh dia sedikit, aku bikin lu mati mengenaskan. Lu siapa? Berani mengancamku? Lu kira aku Wang King si bodoh itu? Dengar ya. Aku udah lapor Tuan Qian. Kalau lu terus begini, Tuan Qian gak bakal biarin. Waduh, takut banget. Bodoh dan polos banget lu. Dulu Tuan Qian cuma jaga aturannya. Lu pikir dia bakal karena sampah kayak lu musuhin keluarga Zheng? Dengar, aku kasih dia 2 miliar. Lihat aja dia bantu aku atau enggak. Orang desa, kamu benar-benar rela mengeluarkan modal besar ya. Tapi hari ini, meskipun kamu bicara sampai langit runtuh, aku tetap akan meniduri Ye. Berani kamu. Kenapa aku tidak berani? Hibur si sampah ini baik-baik. Aku mau bersenang-senang dulu. Berani menusuk aku? Kamu cari mati ya?
Dengar-dengar si anak ini suka dikhianati, lebih baik bawa sekalian ke kamar. Ide bagus tuh. Setelah minum obatku, wanita paling suci sekalipun akan berubah jadi pelacur. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan dengan jelas bagaimana aku mempermainkannya. Huang Yong, tolong aku. Obatnya mulai bereaksi. Si wanita es yang biasanya angkuh, sekarang mulai merendahkan diri memohon. Waduh, keponakanku sayang, salah memohon. Kamu harusnya memohon pada Tuan Zheng, biar dia menyayangimu dengan baik. Berani sentuh dia sedikit saja. Aku bunuh kamu. Sekarang selain ngomong kasar, kamu bisa apa lagi? Diam saja ngapain? Bawa si sampah ini ke kamar atas. Siap. Zheng Zhengwan, apa yang kamu lakukan? Aku rasa kamu sudah bosan hidup ya Paman Qian. Hari ini urusan ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu berani ikut campur, keluarga Zheng juga tidak takut padamu, brengsek. Aku menyelamatkanmu karena menghormati ayahmu. Aku peringatkan kamu. Hari ini kalau kamu berani sentuh Nona Ye sedikit saja. Percaya tidak percaya. Aku akan hancurkan keluarga Zheng sampai habis. Aku tidak percaya. Siapa yang kamu takuti? Paman Qin. Ini urusan dua keluarga kami, sepertinya belum giliranmu untuk ikut campur. Besok Tuan Zheng akan mengekuisi si buruk Ye. Nanti setelah dua keluarga bergabung, belum tentu takut padamu. Dua anak manis, diam. Ngapain bicara panjang lebar dengan sampah-sampah ini? Tangkap mereka. Siap? Tidak apa-apa. Adik Huang, tolong bawa Nona Ye pergi. Serahkan di sini padaku. Terima kasih, Bos Long. Pak Long. Kamu adalah Long Shan. Pak Long, Anda pasti salah. Huang Yong cuma orang biasa. Pak Long, maafin kami. Kami buta mata tidak mengenal orang besar. Kalau kami tahu Huang Yong kenal Anda, 100 nyali pun kami tidak berani lancang. Sudah terlambat. Sudah menghina Tuan Huang, kalian jangan harap dapat untung. Pukuli mereka. Ya, Pak Long, ampun. Pak Long, kami salah Pak Long. Pak Long, ampun. KKQIN. Tolong bantu saya, lihatlah atas nama ayah saya. Tolong mohon Pak Long, lepaskan saya, Anda lupa. Waktu kecil Anda pernah menggendong saya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, itu kan kata Anda. Seret keluar. Ja. Ampun Pak Long, bawa keluar. Pak Long, ampun. KKQIN. Terima kasih sudah memberitahu saya, jadi adik Huang. Bisa selamat tanpa cedera, haha. Saya yang harus berterima kasih pada Anda, Pak Long. Kalau hari ini Anda tidak datang, hanya saya sendirian. Melawan dua keluarga mereka. Saya agak kewalahan, akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk adik Huang. Dia mungkin bisa memaafkan saya. KKQIN, tolong sampaikan ke Siriko adik Huang. Mulai sekarang barang yang dia titipkan untuk lelang, tidak akan dikenakan komisi. Selain itu, atas pertolongan nyawanya, saya pasti akan membalas dengan besar. Baik. Saya pasti akan menyampaikan. Sial. Jarum perak tidak dibawa. Ah, ini memalukan. Tunggu, saya pria takut apa? Sudahlah, lebih baik kabur dulu. Semalam saya sangat malu, jangan sampai dia tahu saya pura-pura tidur. Sudahlah, kakek Qian pasti ada urusan mendesak. Kamu angkat saja, jangan menoleh. Saya ke kamar mandi dulu. Halo kakek Qian. Baik. Tolong kakek Qian sampaikan terima kasih saya ke Pak Long. Huang Yong, cepat keluar. Bibi diculik. Apa? Halo. Huang Yong, bukankah kau anak yang berbakti? Segera transfer 500 juta, atau aku habisi seluruh keluargamu. Nak, kau harus selamatkan Ibu, di mana kau? Ibu. Kakak, ibu ditipu oleh Peng Shu. Enwono, kau baik-baik saja. Enwo, katakan di mana kau? Di mana kau? Dengar itu? Mereka sekarang di tanganku. Jika uang tidak diterima dalam setengah jam, aku bunuh adikmu. Wang King, Peng Shu. Berani ganggu keluargaku? Aku akan membunuh kalian. Keluarga Wang bangkrut. Wang King sudah gila, dia mungkin ingin memeras uangmu dan kabur. 500 juta, aku beri. Aku buat dia punya uang tapi tidak bisa menikmatinya. Long Zong sangat berkuasa, hal ini hanya dia yang bisa membantu. Baik, aku akan hubungi Long Song.
Kemampuan medis Huang Yong sangat hebat. Kau harus berteman baik dengannya. Aku tahu, hanya dia yang bisa menyembuhkan penyakit anehmu selama puluhan tahun. Aku akan berterima kasih padanya. Membalas budi adalah ajaran keluarga Long. Kau melakukan dengan baik. Long Zong, ada Tuan Wang ingin bertemu. Dia masih belum menyerah? Tuan Wang yang mana? Kepala keluarga kecil. Namanya Wang Zhegunyang, ayah dan anak keluarga Wang karena hina. Huang Yong hampir bangkrut. Sekarang sangat butuh dana, meminjam uang dariku. Huang Yong adalah penyelamat hidupku. Keluarga Wang tidak bisa dibantu. Suruh dia pergi. Ini aku. Apa? Wang Qing menculik keluarga Huang Yong. Baik, aku pasti akan turun tangan. Suruh dia masuk. Keluarga Wang. Berani ganggu keluarga Huang Yong? Benar-benar tidak menghargaiku. Sin, iya. Aku beri kau 3 hari. Buat keluarga Wang hilang dari Binhai. Siap? Long Zong, aku yang telepon kemarin. Xia Wang. Ingat aku? Engkat Zhong. Wang Zhegunyang. Anakmu Wang Qing berani sekali ya. Berani menculik keluarga Huang Yong. Aku tidak tahu soal ini. Wang Zhegunyang, segera telepon anakmu. Kalau dia berani menyentuh satu helai rambut keluarga Huang Yong, habisi seluruh keluarga Wang. Anak durhaka, apalagi yang kau lakukan? Lepaskan keluarga Huang Yong sekarang. Atau, aku yang akan membunuhmu. Ayah, jangan ikut campur. Dapatkan uang itu, perusahaan kita akan selamat. Dasar binatang. Kau masih belum puas menghancurkanku? Tunggu sampai kau dapat uang. Keluarga Wang kita sudah hancur. Ayah, kurasa kau sudah ketakutan. Oleh Huang Yong, keluarga Ye hari ini akan diakuisisi oleh Seng. Huang Yong tanpa dukungan. Itu apa? Time. Lepaskan mereka sekarang. Atau, Tuan Qian, kenapa kau datang? Hello. Director Long, tolong selamatkan anakku. Aku hanya punya Xiao Qing, satu-satunya anak ini. Asal kau mau. Semua harta keluarga Wang akan kuberikan padamu gratis. Harta sedikit itu. Gratis pun aku tidak mau. Wang Zhegunyang, karena kau tidak tahu, aku maafkan nyawamu. Tapi untuk anakmu, buat lagi yang baru. Kalau tidak pergi, aku patahkan kakimu. Aku pergi. Xiao Qing, sudah besar ya? Sudah berani melawan? Kau berani menculik keluarga Saraku Huang Yong. Kau punya berapa nyawa? Berapa nyawa? Tuan Qian. Tolong maafkan aku demi ayahku. Kalau Huang Yong datang, aku mati. Sudah tahu sekarang, kenapa berbuat begitu? Tuan Qian. Maafkan aku sekali ini, aku pasti pergi dari Binhai. Aku tidak akan kembali lagi. Pergi sana. Tuan Qian, bagaimana dengan keluargaku? Huang Yong, jangan panik. Mereka hanya kaget, semuanya baik-baik saja. Sudah kukirim orang untuk mengantar mereka pulang. Baguslah. Wang Qing, kau cari mati ya? Huang Yong, hal seperti ini. Serahkan saja pada anak buahku di bawah, biar mereka yang urus. Apa yang kau pikirkan? Ini semua gara-gara Peng Shu di jalan itu, dia yang nyuruh aku. Aku nggak tahu apa-apa. Ngapain ganggu keluargaku? Yong saudara, aku bersumpah, beneran Peng Shu yang nyuruh aku. Mana mungkin aku tahu alamat rumahmu, gimana bisa nangkep mereka? Huang Yong, aku udah selidiki. Wang Qing cuma dimanfaatin orang. Kartu yang lu transfer itu, nggak ada padanya, iya. Peng Shu si perempuan itu, sampai aku aja dikibulin. Begitu duit diterima, HP-nya langsung mati, aku juga nggak tahu. Orangnya mana? Aku bersumpah, beneran nggak tahu, aku nggak bohong. Aku rela kena petir, Huang Yong. Wang Qing, suruh orang jaga dia di sini. Dia tidak bisa lari dari Long. Aku udah kirim orang buat atur, asal mantan istrimu masih di Binhai, dalam sehari pasti ketemu. Oke. Nona Peng, mohon ikut kami sebentar. Aku bukan marga Peng, kalian salah orang. Mohon kerjasama. Kami nggak mau kasar, ayo. Lepasin aku. Sayang, aku mati gara-gara lu sujud. Huang Yong, uangnya udah kami ambil kembali, soal orangnya terserah lu mau diapain. Suami, sehari jadi suami istri, 100 hari kebaikan. Aku bersumpah gak bakal berani lagi. Maafin aku sekali ini aja. Diam. Wang, aku selalu ingin keduanya menghilang sepenuhnya. Kiampeng. Patahin satu kaki mereka. Usir dari Binhai. Jangan. Yong kakak Yong. Yong saudara. Lebih sedikit, Seng. Lu beneran bisa nggak sih? Udah 2 jam. Nggak ada reaksi sama sekali. Udah minum obat juga nggak mempan, bikin kesal. Berani nusuk aku, lu cari mati ya? Pasti ulah Huang Yong si brengsek itu. Huang Yong, lu ngomong apa sama kakek? Aku nggak ngomong apa-apa. Lalu kenapa dia selalu ngomongin pengen punya cucu? Menurutku, kita harus dengerin orang tua soal ini. Gak usah sok. Dia aja belum tentu mau nikah sama lo. Huang Yong. Apa yang sebenarnya lo lakuin ke aku? Seng Zongyuan, lo masih berani ganggu Huang Yong? Ini urusan antara aku sama Huang Yong. Gak ada hubungannya sama lo. Ya Master Zheng, akhir-akhir ini lo ngerasa. Di bagian itu agak kurang greget ya? Ternyata emang ulalo.
Jangan asal nuduh kalau gak ada bukti. Omong kosong. Zheng Zhongyuan. Hukuman kemarin belum cukup keras ya? Perubahan di keluarga Ye belakangan ini gara-gara yang Master Zheng. Bos Long udah bilang, perusahaan sebesar apapun di kota ini. Siapa yang berani kerjasama dengan keluarga Ye? Katanya Bapak Huang punya hubungan dekat sama Bos Long. Yang Master Zheng masih berani macam-macam sama Bapak Huang. Bener-bener nyari mati. Huang Yong, cepat sembuhin aku. Atau aku bakal berantem sama lo sampai mati. Masalah ginjal MAH ke rumah sakit. Atau cari tabib Jiang lo itu. Aku bukan dokter hebat, gak bisa ngobatin lo. Lo mau diobatin atau enggak? Lo minta tolong gini caranya. Lo mau gimana? Lo jongkok, minta maaf ke tunanganku. Minta aku jongkok ke dia? Mimpi lo. Ya udah gak usah diobatin. Terus aja lo kayak gini selamanya. Jangan maksa aku. Aku bisa nekat. Kurang ajar. Lo berani gak hormat ke Huang Yong? Tenang Bos Long, aku yang akan menghukum anakku. Ayah. Kenapa ayah datang? Lo mau menghancurkan keluarga Zheng? Jongkok dan minta maaf ke Bapak Huang. Ayah, aku lebih baik mati daripada jongkok minta maaf ke orang kampung ini. Time. Lo masih belum sadar situasinya? Sekarang Huang Yong bukan orang yang bisa lo ganggu. Lo jongkok minta maaf ke dia sekarang. Keluarga Zheng baru bisa bangkit lagi. Tapi ayah, aku. Gak ada tapi. Jongkok minta maaf. Atau keluar dari keluarga Zheng. Huang Yong, aku mengaku kalah. Aku minta maaf ke kamu. Yi, aku salah. Panggil aku Nona Ye. Aku dengan sungguh-sungguh meminta maaf padamu. Nona Huang Yong Ye, yang hadir di sini. Semua orang penting, cukup sudah. Sampai di sini saja. Aku dengar Yi. Zheng Long, kalau kau masih berani datang, mengganggu aku dan Huang Yong, keluarga Ye tidak akan membiarkan keluarga Zheng. Nona Ye tenang, keluarga Zheng. Sekarang sudah sangat lemah, bahkan jika anakku punya 100 nyali, dia tidak akan berani lagi padamu. Punya pikiran yang tidak-tidak. Huang Yong, sekarang kau bisa menyelamatkanku kan? Kalau begitu, berapa biaya pengobatannya? Kau masih minta uang, kau sebutkan harganya. 1 miliar. Kau benar-benar serakah. Tidak memberi juga tidak apa, dari awal juga tidak mau mengobati. Nah, Apa aku bisa bohong padamu? kalau begitu, aku kasih muka pada ayahnya. Ingat pelajaran kali ini. Kau tidak berguna, pergi sana. Barang antik yang akan dilelang berikutnya adalah segel Raja Songping, harga awal 1,5 miliar. Segel Raja Songping, asli atau palsu? Harga awalnya saja 1,5 miliar, pasti asli. Waktu Tuan Huang mendapatkan barang bagus. Aku dan Bos Yu ada di sana. Aku mau 1,55 miliar. Apa yang dikatakan Tuan Qian padamu tadi? Sebentar lagi kau akan tahu. 5 miliar. Kau gila ya? Barang ini paling mahal 3 miliar, kok langsung 5 miliar? Benar, sudah segini harganya. Siapa yang nekat, siapa yang bodoh? Senggaha melawan kuja. 6 miliar. Kau ini ngapain? Katanya lelang. 3 miliar sudah cukup. Sekarang sudah 5 miliar, kau masih nanggah. Aku hanya ingin melihat ketulusan Zheng Zenan. 6,1 miliar. 7,1 miliar, wah Tuan Huang, jangan tambah lagi. Nanti aku benar-benar bangkrut. Tempatnya untukmu. Wah, terima kasih banyak. Ternyata keluarga Zheng meminta maaf seperti ini. Kepada kamu dan si Olong. Benar, wajah Master Qian harus dihormati. Xiolong dan aku sangat puas. Jahe tetap lebih pedas yang tua, trik Master Qian ini. Menguntungkan semua pihak. Benar, merugikan keluarga Zheng tidak ada untungnya bagi kita. Beri mereka pelajaran, kita semua puas. Selamat, kamu untung lagi miliaran. Mau digunakan untuk apa uangnya? Paman dan bibimu, bagaimana kabar mereka akhir-akhir ini? Kakek sudah mengusir mereka dari perusahaan. Kenapa kamu tanya ini? Kalau begitu, grup Ye sekarang milikmu? Benar. Aku investasi 5 miliar ke perusahaanmu, anggap saja mahar. 5 miliar? Aku, selain bisa menilai barang antik dan pengobatan. Hampir seperti sampah, uangnya tetap harus diberikan. Istri yang tangguh yang mengurus. Siapa istrimu? Aku belum setuju. Huang Yong, aku dan keluargamu mendukung pernikahanmu dengan Yi mulai hari ini. Kamu adalah menantu keluarga Ye. Semoga kamu dan kakak ipar bahagia selamanya. Aku tidak masalah, tapi Sudah untung masih banyak tingkah. aku dan Yi tidak masalah. Nak, kamu harus lebih baik ke Yi nanti. Tenang Bu, dia tidak berani menyakitiku. Bagus kalau begitu. Kalian sudah tidak muda lagi, aku akan cari hari baik untuk menikahkan kalian. Apa kita terlalu cepat? Baru kenal sebulan. Bakti pada orang tua yang utama, orang tua sudah memberi tugas. Tugas apa? Memberi ilmu cicit.